ini dia informasinya juga cukup banyak ya yang dapat membantu kita untuk mengevaluasi kondisi trafo ya, mulai dari mengevaluasi kondisi kertas, mengevaluasi kondisi minyaknya itu sendiri, lalu juga melihat adakah incipient fault pada trafo, gangguan mula ya, terus juga apakah ada keabnormalan operasi ya. Terus juga dapat menentukan penentuan tindak lanjutan ya, apakah mau purifikasi, reklamasi, ganti oli, atau mungkin ada monitoring yang lebih cepat frekuensinya, atau mungkin ada rewinding dan macam-macamnya. Ini juga dapat dipertimbangkan dengan ini ya. Lalu pertimbangan juga untuk memilih trafo ya. Jadi kayak dari misalnya sebuah owner ya, user trafo itu mempunyai 10 trafo, apakah rutin 6 bulan sekali semua trafonya dicek, ataukah mungkin ada yang butuh sebulan sekali. Jadi screening terhadap trafo yang dimiliki itu juga dapat dilakukan berdasarkan oil analysis ini. Seperti itu. Oke. Ini ini ada sebuah chart ya, sebuah diagram. Bukan chart ya, sebuah diagram. Ini adalah sebuah flowchart untuk salah satu flowchart untuk maintenance trafo ya. Ini saya ambil dari buku Boreal Reclamation Transformer Maintenance Diagnostic ya. Nah, kita nih emang berada di dua stage di sini. Yang mana masih masuk ke online test. Nah, perlu ini juga ya di notes mungkin diinformasikan oleh saya bahwa saat kita menguji minyak gitu ya dan ditemukan adanya abnormal, di sini ada kata-kata repeat ya, repeat DGA, physical, and current test. Jadi memang perlu adanya konfirmasi dahulu sebelum masuk ke tahap offline test ini. Offline test ini yang mungkin saya simpelnya bilang electrical test ya, semacam insulation resistance, sweep frekuensi respon analysis, tan delta, dan lain-lain. Lalu dari offline test jika masih ada masalah, saatnya menuju ke internal inspection ya. Jadi memang langsung melihat langsung di kondisi di dalam trafo seperti itu. Jadi memang bagi saya pribadi belum cukup representatif jika kita menentukan di sini ada replacement ataupun rewinding trafo jika hanya berdasarkan oil analysis ya, seperti itu. Nah, mungkin di situ ada, jadi scope-nya juga punya scope ya oil analysis ini. Seperti itu. Dan di standar internasional pun ini dari IEEE C57152 ya. Ini kita fokus yang ke in-service ya. Jadi yang trafo yang sedang beroperasi memang pengujian yang direkomendasikan pertama itu adalah ini ya. Insulating liquid quality test dan DGA itu. Seperti itu. Nah, jika memang ada masalah, barulah kita ke tadi ya, ke flowchart tadi itu adalah offline test. Ini ada AN, itu as needed ya. Itu ke insulation resistant, winding resistant, turn ratio, seperti itu. Untuk mengkonfirmasi keabnormalan yang terjadi dari pemeriksaan kualitas minyak kita ya. Seperti itu. Jadi ini flowchart ya, preventive maintenance-nya dari yang saya ketahui seperti itu. Oke, nah sekarang juga perlu saya paparkan juga ya, karena beberapa kali saya bertemu dengan beberapa customer kita, kadang saat beli trafo baru itu kita langsung percaya saja dengan hasilnya ya, hasil dari mungkin pabrikannya, ya itu tidak masalah juga, tapi saya sarankan juga mungkin kita mengecek kembali apakah barang yang kita pesan sudah sesuai dengan kriteria dari yang kita mau, seperti itu. Karena beberapa kali nggak sering ya, cuma ada beberapa case atau kejadian yang saya temui memang trafonya baru dan tapi saat dioperasi masih belum sampai ke 6 bulan itu ada beberapa parameter yang kok kurang bagus yang nggak lazim untuk kondisi trafo baru seperti itu. Makanya ya, jika case-nya itu minyak dan trafonya itu terpisah ya, ini untuk case trafo baru, maka disarankan minyak barunya itu dites dulu apakah sesuai dengan parameter yang nilai-nilai apakah sudah sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Itu lalu setelah kita cek minyak barunya sudah sesuai dan minyaknya berarti sudah siap untuk dimasukkan ke dalam trafo ya.
itu kita cek lagi. Jadi kondisinya adalah minyak baru yang dimasukkan ke dalam trafo baru yang belum pernah beroperasi, ya. Itu juga limitasinya berbeda, Pak, gitu. Ini kita sebut kondisi before energize. Nah, jadi terkadang minyak barunya sudah oke, tapi saat dimasukkan ke dalam trafo ada beberapa parameter yang jadinya kok tiba-tiba di bawah limitasi atau kurang bagus. Itu mungkin kontaminasi dari dalam trafonya, sisa-sisa pabrikannya itu dimungkinkan seperti itu. Ya. Lalu yang kondisi ketiga adalah yang mungkin kita bahas lebih fokus di sini adalah routine check ya. Jadi ini kita sebut saja use oil. Jadi minyak di dalam kondisi trafo yang sudah beroperasi seperti itu. Nah, ini juga kalau ini tambahan setelah oil treatment. Jadi mungkin nanti bisa kita buka diskusi ya. Karena untuk beberapa pertanyaan yang sering sekali sampai ke saya ya itu adalah oil treatment hasil BDV di onset sekian, BDV breakdown voltage, sedangkan di lab sekian. Nah, itu mana yang benar gitu ya. Makanya kalau saya sarankan oil treatment ini supaya apple to apple sebelum oil treatment dicek misalnya di lab manapun yang sudah di Bapak rasa absah ya hasilnya. Nanti setelah oil treatment juga dicek juga di lab selain di onsite seperti itu. Oke, untuk new oil, untuk new oil ini mungkin kalau bapak-bapak sudah tahu ya, alhamdulillah. Kalau belum tahu, semoga berguna paparannya. Jadi untuk new oil dalam minyak trafo ini sekarang kan sudah ada standar yang baru ya. Mungkin sekilas saya paparkan. Ya. Ini IC 60296 ya tahun 2020 ya. Jadi edisi yang kelima ya. Sebelumnya edisi yang keempat. Jadi saya coba paparkan atau informasikan perbedaan-perbedaannya ya. Nah, di edisi kelima ini tabel limitasinya itu dibagi jadi dua, Pak. Ada type A sama type B gitu ya. Nah, type A itu adalah untuk oli baru yang high grade ya, high grade. Jadi dia benar-benar ya standarnya sudah tinggi dan pastinya termasuk kategori inhibited oil ya. Dia minyak yang memiliki aditif penghambat oksidasi ya, oksidasi inhibitor biasanya di terti butil parapresol seperti itu. Kalau untuk type B dia standard grade tapi juga bisa inhibited, bisa trace inhibited, bisa juga uninhibited seperti itu. Nah, perbedaan untuk di edisi 5 ini, jadi ada dua tabel limitasi. Jadi di tabel 3 dan tabel 4 ini. Ini pertama dari nilai color. Nilai colornya itu lebih strict yang type A ya tentunya ya, karena dia high grade. Lalu juga untuk interfacial tensionnya itu berbeda nilainya. Lalu untuk total sulfur juga berbeda. Kalau type A pastinya khusus untuk inhibited, kalau untuk type B ini ada uninhibited, di mana dia inhibitornya itu not detected. Kalau trace uninhibited, dia kandungan inhibitornya itu sekian. Lalu kalau inhibited, ini sekian juga ya, seperti itu. Nah, untuk oxidation stability-nya, jadi parameter setelah pengujian oxidation stability-nya juga berbeda ya. Ini kalau untuk type A itu sekian, untuk type B itu sekian. Dan di type A juga ada pengetesan stray gassing ya. Stray gassing itu adalah gas yang timbul bukan karena gangguan di dalam transformator. Jadi kan kalau di minyak trafo itu ada pengetesan DGA, dissolved gas analysis, di mana kita dapat mengevaluasi kondisi trafo dari kandungan gas yang terlarut. Nah, salah satu identifikasi faultnya ada misalnya arcing, partial discharge, dan ada stray gassing salah satunya. Stray gassing ini dia timbul bukan karena adanya gangguan di dalam trafo, tapi dia timbul memang karena operasi trafo saja, dan itu sangat bergantung pada minyak itu sendiri dan kontaminasi ya. Nah, kalau di minyak baru saja dia sudah banyak menghasilkan gas ya, ibaratnya karakter terhadap stray gassing saja itu mudah sekali muncul, itu yang jadi efek adalah saat nanti kita interpretasi DGA itu akan menyulitkan membedakan ini gas karena gangguan atau gas karena stray gassing. Itu yang dikhawatirkan. Makanya untuk yang type A itu dites gitu ya. Hidrogen, metan, etan saat dites stray gassing itu harus kurang dari 50 ppm. Oke. Nah, ini untuk perbedaan yang edisi 4 ya.
dengan edisi yang baru itu adalah untuk color. Untuk color itu memang di edisi 5 sudah ada limitasinya, kalau yang sebelumnya tidak ada ya Pak ya. Seperti itu dari color, lalu dari interfacial tension. Kalau yang lama tuh sebenarnya ada note-nya gitu ya. Di tabelnya memang tidak ada batasannya ya, tapi ada note-nya jika diperlukan untuk limitasi interfacial tension gunakanlah nilai 40. Tapi kalau di edisi 5 langsung di state ya batasan nilai interfacial tension-nya. Atau sulfur content ya seperti ini perbedaannya. Oke, itu tadi new oil. Sekarang sebelum masuk ke kategori tadi ya before energize dan use oil, ini ada beberapa parameter kualitas minyak ya, makanya tadi kalau saya bilang bahas semuanya mungkin waktu tidak cukup ya seperti itu. Jadi kita akan berfokus ke parameter grup 1 ya. Grup 1 ya itu adalah grup yang termasuk parameter penting atau parameter rutin ya. Itu kecuali inhibitor, mungkin inhibitor khusus untuk minyak yang inhibited ya. Kalau uninhibited nggak perlu dicek ya. Karena kan apa yang dimonitoring, karena kan inhibitor konten itu memonitoring kandungan inhibitor kontennya. Jadi kalau uninhibited nggak perlu dites. Seperti itu. Sedangkan kondisi grup 2 ini ya, grup 2 ini dia adalah complementary test ya. Jadi parameter yang dimana membantu analisis jika memang dari parameter grup 1 ini terdapat sebuah abnormality ya. Kalau grup 3 ini adalah sebuah spesial parameter mungkin ya. Jadi mungkin di kondisi-kondisi tertentu saja gitu ya. Jadi tidak rutin diceknya seperti PCB, itu mungkin kalau ada sebuah dugaan misalnya dari cross contamination, misal habis purifikasi, apakah dia ingin memastikan terkontaminasi PCB atau enggak, bisa dites seperti itu ya. Oke, bagaimana menyimpulkan kondisi trafo secara akurat ya? Mungkin bukan akurat ya, mungkin menambah persentase akurasinya ya. Jadi kan kalau akurat 100% ini mungkin menambah presentasinya semakin baik lah ya. Lalu berdasarkan hasil pengujian minyak transformator. Nah, tentunya mungkin tahapannya adalah ke pengujiannya dulu ya. Jadi pengujiannya, jika memang bapak-bapak menguji minyak trafo, silakan diuji, dipastikan ya bahwa metodenya apa ya, metodenya apa. Jika sudah ditentukan metodenya apa, bagaimana pengujiannya, apakah sudah sesuai atau belum, alatnya juga bagaimana. Jika memang dikirimkan ke sebuah laboratorium, bagaimana laboratoriumnya, status laboratoriumnya, seperti itu. Oke, kalau sudah tahap pengujiannya itu sudah dirasa itu dipercaya, barulah kita masuk ke tahap interpretasi ya, dari hasil pengujian yang kita dapatkan ya. Nah, sebelum ke interpretasi itu pengumpulan datanya dulu Pak, data-data identifikasi trafonya gitu ya, karena kalau terkadang pun minyak baru dan used oil banyak yang customer kita itu tidak memberikan infonya gitu ya, padahal limitasinya jelas jauh berbeda seperti itu. Nah, terus jenis trafo juga akan mempengaruhi limitasinya Pak. Jadi ada power transformer, ada instrumen transformer. Power transformer jika diambil dari on-load tap changer-nya gitu ya. On-load tap changer itu bagian tangki di dalam. Jadi di trafo ada main tank, di dalamnya ada tangki kecil gitu ya. Di beberapa jenis trafo ada tangki kecil, isinya adalah seperti pengatur tegangan. Di trafo itu kita sebutnya on-load tap changer. Nah, itu ada minyaknya, dan kalau misalnya itu nggak diinfokan, itu jelas sangat berpengaruh ke interpretasinya. Selain berbeda limitasinya, karakter minyaknya biasanya berbeda, lebih buruk. Kenapa? Karena di OLTC itu terdapat sebuah switch ya, yang jika beroperasi itu menimbulkan arcing ya gitu. Lalu tegangan operasinya juga akan berpengaruh ya, nominal voltage-nya ya, itu semakin tinggi, batasannya juga semakin ketat seperti itu. Kalau kapasitas trafo itu kan yang dalam satuan MVA atau KVA itu ya, itu mungkin dilimitasi tidak terlalu berpengaruh, namun di pengambilan tindakan selanjutnya itu cukup berpengaruh ya. Jadi apakah kita ingin melakukan purifikasi atau ingin melakukan reklamasi atau ganti oli, ini
salah satunya mempertimbangkan kapasitas trafo ini. Itu. Jenis minyak tadi ya, ester, mineral oil, dan lain-lain. Lalu treatment yang sudah dilakukan, jadi itu juga khususnya untuk di lab ya, kadang pengujiannya fluktuatif ya. Jadi misalnya awalnya rendah tiba-tiba tinggi, itu akan membingungkan dari sisi pengujiannya ya. Ada apa? Kalau kita tahu ada treatment, berarti kita bisa bilang oh ini berarti benar, berarti memang ada treatment makanya nilai misalnya breakdown voltage-nya meningkat. Tapi kalau tiba-tiba meningkat, tidak ada treatment apapun, ya kita bisa root cause ke masalah lainnya. Gitu loh. Apakah pengujian sebelumnya menggunakan botol yang kurang baik atau prosedur sampling yang kurang baik seperti itu, atau mungkin ada pola operasi yang berubah seperti itu. Jadi membantu dalam analisis. Jadi interpretasinya akan semakin baik. Oke, ini untuk limitasi kategori before energies ya. Jadi minyak baru yang dimasukkan ke dalam trafo yang belum pernah beroperasi, bukan trafo yang mati. Jadi kalau trafonya mati tapi pernah beroperasi, ini nggak masuk kategori ini. Gitu ya, itu tetap masuk kategori use oil. Nah, mungkin dapat dilihat langsung saja ya ke tabelnya terkait limitasinya. Nah, kita masuk ke use oil ya, ke parameter routine check. Nah, ini tadi ya ada beberapa kategori yang mana tiap kategorinya pun terdapat limitasi yang berbeda ya. Jadi untuk kategori O, A, B, C ini adalah untuk trafo daya atau power transformer dengan nominal voltage tertentu ya. Untuk O 400, untuk A sekian ya, untuk yang B sekian, untuk yang C sekian. Lalu kalau misalnya ada instrumen trafo ya, ini juga akan berbeda nanti limitasinya, dia masuk kategori D dan E. Nah tadi kalau OLTC, on load tape changer, dia juga masuk kategori F. Nah kalau oil filled circuit breaker, dia masuk ke kategori G. Seperti itu. Nah, ini mungkin limitasinya ya untuk use oil. Dapat dilihat ya kalau kita fokus ke kategorinya ya, jadi jangan sampai salah nanti. Untuk saya merefer ke IC 6422, kalau mungkin ada bapak-bapak sekalian nggak memakai ini, misalnya pakai IEEE C57106, silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi cuma kalau saya pribadi sangat memakai ini ya, bukan sering ya, memakai ini memang acuannya ya, IC 6422 ya. Seperti itu. Lalu juga dibagi menjadi 3 status ya, ada good, fair, dan poor. Kalau poor itu berarti kualitas minyaknya butuh resampling yang lebih cepat, bahkan perlu tindak lebih lanjut seperti ganti, reklamasi, atau purifikasi. Seperti itu. Kalau fair dia masih hanya perlu monitoring, cuma lebih cepat dari monitoring kalau kondisi kualitas minyaknya masih bagus. Seperti itu. Ya di sini tabelnya dapat dilihat ya, di tiap kategori punya limitasinya masing-masing ya. Dapat dilihat tabelnya. Oke, ini juga parameter asam, DDF, resist. Oke, jadi tadi sudah mengetahui mungkin flowchart-nya, lalu juga mungkin tahap ini ya, kapan harus dilakukannya, tujuannya dilakukan pengujian minyak, serta data-data yang minimal harus dimiliki sebelum masuk ke interpretasi hasil beserta limitasinya. Sekarang coba kita bahas beberapa parameter ya, beberapa parameter dari parameter routine check. Pertama ada appearance dan visual. Appearance dan color. Ya, kalau appearance ini memang simpel ya, karena ini melihat secara visual, jadi melihat kontaminasi yang memang kasat mata ya, seperti free water ya, insoluble sludge, fiber, dan kontaminasi lain seperti digambar contohnya kalau perlu. Nah, kalau color ini kita memakai alat yang digambar. Kalau saya sendiri ya di lab seperti itu. Jadi semakin gelap, mudahnya ya, rule of thumb-nya semakin gelap semakin buruk gitu ya. Colornya, bukan kualitasnya. Karena gini, jadi jika memang appearance ataupun colornya itu masuk ke kondisi poor tadi ya, poor, itu rekomendasinya adalah melihat parameter rutin lainnya, gitu ya. Jadi bisa saja memang warnanya sudah gelap, ya, tapi kualitasnya masih baik dan masih layak buat dipakai, seperti itu. Tapi kalau memang ada yang berprinsip kalau colornya sudah hitam ganti ya monggo, tapi kalau colornya sudah hitam dipurifikasi, saya
menurut saya dan dari pengalaman itu nggak akan mengubah banyak ya, merubah color secara signifikan. Kalau ingin memperbaiki colornya ya reklamasi ataupun ganti oli seperti itu. Nah ini jadi color dan appearance ini dia melihat khususnya color ya ini melihat adanya degradasi minyak ya, khususnya kontaminasi dari proses penuaan minyak, aging of oil ya. Jadi saya jarang sekali melihat color yang memang di luar batas limitasinya, tapi jika ada itu biasanya diikuti dengan parameter indikasi adanya penuaan. Parameter apa itu saya bahkan bahas di slide selanjutnya ya. Oke, ini parameter yang paling sering ya, mungkin paling familiar di tes di minyak trafo, breakdown voltage. Ada beberapa metode ya. Kalau kami pakai IC 60156, ada juga pakai ASTM 1816 ya. Tapi kita pakai IC ya. Di mana untuk elektrodnya yang ini ya, itu kita pakai jenis partially spherical disk electrode, lalu juga rate voltage-nya 2 kV per second, gap size-nya itu gap size antar elektrod ini 2,5 mm ya. Nah, tujuannya tentunya mengetahui ketahanan minyak terhadap electric stress ya. Jadi kan electric stress yang ada listrik yang mengalir di arus yang mengalir di trafo itu kan pasti menghasilkan stres ya. Itu nah minyak sebagai isolasi untuk menahan stres tersebut ini sudah sejauh apa gitu, masih baik atau sudah menurun kualitasnya gitu ya. Lalu untuk mengindikasikan adanya kontaminasi ya, kontaminan contohnya water atau particle content dan lain-lain. Nah, beberapa hal penyebab BDV-nya ini BDV breakdown voltage ya rendah adalah kandungan air, partikel. Jadi memang familiarnya atau mungkin sering kalinya ya breakdown voltage ini dihubungkan dengan water content ya. Jadi statement yang sering datang ke saya ini water content-nya masih bagus kok, breakdown voltage-nya sudah jelek ya karena banyak sekali dugaannya dan kemungkinan ya. Jadi karena yang mempengaruhi BDV kan tidak hanya air, bisa aja partikel. Bahkan partikel sendiri itu jenisnya ada variatif ya. Dan saya sendiri ya, nanti mungkin kalau ada dari bapak-bapak sekalian punya literatur ataupun knowledge yang lebih ya, saya sendiri belum menemukan partikel mana yang belum menemukan penelitian ya, ataupun pengalaman sendiri partikel mana sih yang memang paling menurunkan nilai breakdown voltage ya. Di IC 6422 hanya menyebutkan tiap partikel, apa itu metal, fiber, itu memiliki efek tersendiri ya dalam menurunkan breakdown voltage. Seperti itu. Nah, kalau suhu minyak, ini dia berpengaruh ke ini ya, ke karakter dari water content. Salah satunya suhu minyak itu alias suhu trafo ya. Jadi misalnya suhu trafo itu meningkat, itu ada kecenderungan karakter water content itu bermigrasi dari paper menuju ke minyak ya. Sebaliknya, kalau suhu operasi si trafo itu turun, berarti suhunya minyak itu juga menurun, maka si water akan bermigrasi ke paper. Jadi akan menurunkan banyaknya kandungan air yang terlalu di dalam minyak. Seperti itu. Action-nya untuk breakdown voltage ini purifikasi dapat meningkatkan nilai breakdown voltage ya. Seperti itu. Jika memang masalah breakdown voltage-nya hanya di partikel ataupun water. Gitu ya. Nah, lalu untuk moisture content kita pakai metode ini, IC 60814. Tujuannya tentunya untuk mengetahui kandungan air yang terlarut dalam minyak ya. Nah, kalau misal kita menemukan kandungan air yang melebihi limitasi atau kita katakan abnormal, kita coba berfokus mencari sumbernya dari mana. Apakah memang free water muncul, berarti memang sudah saturate, berarti waternya sudah banyak sekali, ataukah dia dari solid insulation, kita coba cek salah satunya dari nilai furannya, apakah emang ada kebocoran ya? Misalnya pernah ada inspeksi, jadi gasket dan covernya ini belum tidak terpasang kembali dengan baik, ataupun memang karena kualitas gasketnya sudah menurun ya, karena misalnya sudah bertahun-tahun tidak diganti seperti itu ya. Jadi kondisi gasketnya menurun sehingga adanya sebuah space ya di gasket tersebut sehingga memungkinkan adanya kontaminasi dari luar trafo seperti itu. Efeknya ini loss of life ya. Kenapa? Karena water content ini kan dapat mendegradasi si paper ya, paper insulation. Di mana paper insulation di awal saya informasikan bahwa dia
direlevansikan terhadap umur trafo. Electrical failure ya, jadi karena si water ini adalah senyawa polar, dia dapat menurunkan kekuatan isolasi ya, jadi mungkin dapat muncul partial discharge juga di situ salah satunya. Jadi kekuatan medannya itu menurun ya. Lalu dia dapat meningkatkan oksidasi ya. Dari air itu kan sebagai katalis oksidasi ya, di mana semakin tingginya oksidasi berarti semakin banyak juga biproduk yang dihasilkan, dan biproduk oksidasi itu akan menurunkan kualitas isolasi baik minyak ataupun si paper insulation di dalam trafo. Actionnya purifikasi ini cukup ya, dapat menurunkan nilai water content. Oke. Total acid number ini tujuannya dia untuk mengetahui kandungan asam ya. Sesuai namanya, ini metodenya IC 62021-1. Nah, efeknya ini jadi salah satu efek degradasi ya atau dekomposisi si paper ataupun si minyak itu ada menghasilkan asam, dan asam sendiri juga dapat kembali mendegradasi si paper ataupun minyak ya, jadi berputar seperti itu. Nah, contohnya di salah satu penelitian dari SD Meyers ya, ini SD Meyers jasa konsultasi transformer di Amerika ya, dia meneliti bahwa semakin tingginya kandungan asam ini dapat menurunkan nilai tensil dan DP. Tensil ini adalah tensil strength dari paper insulation. Ya, jadi si paper ini selain sebagai isolasi, paper dalam trafo, dia juga sebagai kekuatan mekanik dari trafo ya, untuk menjaga supaya winding ini nggak bergerak kemana-mana gitu ya. Nah, jika si asam ini akan dapat merusak ini ya senyawa selulos penyusun si paper ini, sehingga dapat menurunkan nilai DP-nya. Nah, nilai DP-nya menurun, ini tensile strength-nya akan menurun, berarti banyak rantai yang terputus, berarti kekuatan mekanik si papernya terputus ya. Jadi dapat dilihat semakin tingginya kandungan asam, DP-nya semakin turun, tensile strength-nya juga semakin turun gitu ya. Nah, untuk DDF dan resistivity ini, kalau di electric dissipation factor atau saya singkat DDF ya, ini dia mengidentifikasi karena dari adanya produk oksidasi dan kontaminasi senyawa polar. Intinya sama seperti asam ya. Dia juga indikasi adanya proses penuaan di trafo ya. Jadi saya DDF dan resist ya. Kalau DDF ini untuk efeknya adalah losses, kalau resist berarti nilai resistansi si minyaknya. Jadi kekuatan dia sebagai isolasi juga menurun. Nah, saya juga jarang melihat abnormality pada DDF dan resist ya. Dan saat pengalaman saya saat melihat DDF dan resist ini nilainya itu sudah tidak normal, itu biasanya memang didukung dengan asam yang sudah cukup tinggi, color yang sudah gelap, dan memang dilihat dari usia trafonya sudah cukup tua gitu ya. Jadi memang ini indikasinya asam DDF resist ini adalah indikasi adanya penuaan pada minyak, yang dimana actionnya dengan purifikasi ini tidak signifikan atau bahkan tidak memperbaiki hal tersebut ya. Jadi ada dua, ada reklamasi ataupun ganti minyak seperti itu. Nah, inhibitor konten ini tadi ya mengetahui kandungan inhibitor pada minyak. Nah, yang seringnya adalah diethylbutyl parabenzol. Nah, ini tentunya dia melihat jika memang minyaknya inhibited, maka dia memonitor kandungan inhibitednya ya. Interpretasinya itu dia jangan sampai 40% di bawah dari kandungan awalnya ya. Kalau udah di bawah 40% dari kandungan awalnya, itu ada dua, bisa reinhibited kalau memang diinginkan, atau ya kalau memang tidak dimungkinkan ya silakan dimonitor saja sebagai minyak uninhibited jadinya. Jadi nanti batasan nilai interfacial tensionnya ya itu akan berubah gitu ya. Seperti itu saja sebenarnya. Oke, mungkin satu parameter ya yang memang tidak termasuk parameter rutin, tapi saya masukkan sini. Kenapa? Karena lagi cukup untuk minyak trafo ya, khususnya ini lagi cukup marak ya, yakni PCB content. Kenapa? Karena pemerintah melalui permennya sudah men-state ya bahwa di tahun 2028 itu minyak trafo harus bebas PCB. Ya, jadi owner-owner, pengguna-pengguna trafo itu wajib mengidentifikasi minyak trafonya ber-PCB atau tidak. Jika ber-PCB, maka
diberi waktu kalau di permen sampai 2028, tapi saya dengar-dengar ya nggak tahu pasti atau enggak diperpanjang sampai 2030 itu harus dilakukan pengolahan ya untuk menghilangkan atau menurunkan nilai PCB-nya sampai ke limitasi yang ditentukan. Jadi kan sebenarnya PCB itu limitasinya 50 ppm ya. PCB itu kan merupakan senyawa sintetis ya, jadi dia tidak muncul karena operasi trafo ya. Hanya ada dua kemungkinan menurut saya. Satu, dari cross contamination, entah dari misalnya proses purifikasi ya contohnya, atau mungkin yang kedua memang bawaannya ya, memang bawaan si trafo, minyak trafo tersebut ya. Sebenarnya PCB kalau untuk trafo sendiri itu tidak masalah ya, bahkan sangat baik ya, karena dia punya sifat konduktivitas listrik yang rendah, jadi sebagai isolasi itu bagus, dan nilai flash point yang tinggi, jadi lebih aman lah ya dari sisi keamanannya. Cuma ya masalahnya adalah ke lingkungannya ya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi trafo-trafo tersebut ya dengan, nah ini saya lihat komennya, nah itu. Jadi bagi yang memiliki trafo harap diidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasinya yang dimaksud adalah 5 poin ini ya. Jadi untuk identifikasi ini pertama adalah diproduksi sebelum 1997, tentunya jenis basah ya, oil immerse, daya paling kecil 100 kVA, lalu juga ada memiliki saluran pengurasan outlet ya, dan atau menggunakan minyak dielektrik dengan nama dagang. Ini ada di lampiran ya. Contoh kalau di nameplate trafonya sudah terstate minyak trafonya Ascarel, itu udah pasti ber-PCB gitu ya. Kalaupun tidak ber-PCB berarti pernah diganti. Nah, itu juga menjadi ini ya, menjadi sebuah attention ya, seperti itu. Nah, setelah identifikasi ya, atau di sini disebut uji visual juga, maka jika memang hasil identifikasinya trafo Bapak perlu dilakukan pengecekan kandungan PCB, maka dapat dilakukan dengan uji cepat atau uji laboratorium ya. Jadi uji cepat itu dengan ini ya, Dexil, itu dia ini ya seperti apa ya? Seperti swab antigen kali ya. Itu. Jadi dia melihat kandungan klorin di dalam minyak trafo. Nah, kalau misalnya melebihi 50 ppm itu saran saya dilakukan konfirmasi dulu ke uji laboratorium itu dengan GC ECD ya. Kalau GC ECD itu fokus untuk melihat kandungan PCB saja ya. Kalau ini kan general klorin ya. Kalau untuk uji lab ini khusus untuk PCB saja. Seperti itu. Ini ya di permennya identifikasi paling lambat 31 Desember, tapi masih banyak yang belum ya, karena memang ya saya nggak menyalahkan juga ya, karena memang cukup sulit juga ya. Apalagi untuk pengolahannya masih masih banyak yang perlu didiskusikan sebenarnya. Termasuk kita mendiskusikan dengan banyak pihak juga ya untuk pengolahan limbah B3 juga, limbah PCB khususnya ya. Nah ini ya 31 Desember 2028. Oke, setelah minyak kita masuk ke furan ya. Ya, jadi tujuan pengujian furan adalah untuk memantau kondisi solid insulation atau paper insulation pada trafo ya, tadi ya disebutkan di awal ada part solid insulation itu sebagai kekuatan mekanik dan juga fungsi isolasinya, dan juga direlevansikan dengan umur trafo ya. Nah, tadi ya paper terbuat dari selulose, ini rantai-rantainya terbuat dari ikatan rantai monomer glukosa. Nah, DP ini adalah degree of polymerization atau DP ya, kita sebutnya DP, nanti saya singkat jumlah monomer glukosa pada selulose di paper insulation. Jadi kalau DP-nya kecil berarti monomer glukosanya sudah makin sedikit ya, jadi sudah banyak rantai yang terputus. Nah, nanti akan yang saya bilang di bagian asam tadi, nanti kekuatan mekaniknya juga akan menurun seperti itu. Nah, lalu penyebab melemahnya DP ini ya sebenarnya itu lagi ya, musuhnya trafo ya pasti panas, suhu ya, oksigen dan air ya. Tentunya itu masuk juga sebagai musuhnya minyak ya. Nah, beberapa hasil adanya dekomposisi paper insulation tuh ya ini dan ini. Nah, ini itu hanya muncul dari dekomposisi furan ini aja, hanya muncul dari dekomposisi si paper ya, makanya disebut sebagai direct test untuk paper ya, melalui minyak ya tentunya, karena dia dihasilkan hanya dari
material-material selulos di dalam trafo ya. Seperti itu. Nah, salah satu memprediksi nilai DP tadi ya, itu adalah melihat kandungan senyawa furan. Jadi dengan melihat banyaknya senyawa furan kita dapat mengestimasi nilai DP. Ya, seperti itu. Nah, lalu dia memberikan indikasi yang lebih akurat terhadap kondisi paper dibandingkan dengan mengevaluasi nilai karbon oksida pada DGA. Jadi kan mungkin yang familiar adalah kalau nilai CO ataupun CO2 tinggi dengan aturan tertentu ya khususnya, itu ada indikasi suatu masalah di paper ya, CO dan CO2. Nah, tapi CO dan CO2 ini sering masking ya, jadi dia apalagi CO2 ya dia bisa muncul karena oksidasi minyak juga, bisa juga muncul dari atmosfer ya, seperti itu, atau mungkin bawaannya seperti itu, CO dan CO2 tinggi. Nah, kalau untuk makanya setelah dari DGA CO dan CO2 tinggi, disarankan untuk mengkonfirmasinya mengecek nilai furan untuk mengecek ya apakah benar ada suatu problem di paper insulation di dalam trafo. Jadi ini ya kapan melakukan furan analisis, follow up tadi ya setelah adanya hasil DGA yang saya barusan jelaskan. Lalu bisa juga dimasukkan ke rutin ya. Kalau memang trafo itu kritikal ya. Jadi memang kalau banyak ya ada yang bilang 5 tahun sekali, ada yang bilang 3 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Kalau dari standarnya India itu 2 tahun sekali, kalau SDA Myers menyarankan setahun sekali, kalau dari IEEE C5793 1 sampai 3 tahun sekali, jadi silahkan dipilih. Itu ya. Nah, kalau untuk kritikal mungkin lebih cepat lebih baik ya untuk trafo yang mempunyai role penting di dalam suatu sistem kelistrikan ya. Seperti itu. Nah, ini senyawa yang dicek itu ada 5 jenis ya. Ada hidrometil furaldehid, furfurol, ada furaldehid, ada asetilfuran, ada metil furaldehid ya. Mungkin secara teoritisnya ya memang untuk yang senyawa ini disebabkan karena panas ya. Ini karena air ya. Ini juga karena panas. Ini karena adanya surge voltage ya. Surge voltage ya tegangan surja. Terus ini disebabkan karena panas juga ya. Jadi memang banyak sekali yang disebabkan karena panas ya. Dan salah satu cara interpretasinya juga untuk melihat apakah ada dekomposisi yang aktif pada paper insulation itu adalah gini. Dari keempat senyawa ini yang paling stabil itu formaldehyde yang ini. Sedangkan 4 senyawa lainnya ini saya ambil dari penelitian SDA Myers ya, dikatakan senyawanya tidak begitu stabil ya. Jadi kurang lebih 3 sampai 4 bulan itu dia jika memang tidak ada penambahan, dia akan terbreakdown menjadi senyawa formaldehyde ini. Ya, makanya ada beberapa formulasi ya dalam mengestimasi nilai DP dengan furan itu ada yang hanya melihat formaldehyde saja. Tapi kalau saya atau kami ya itu melihatnya dari total furan kelima ini ya seperti itu. Jadi jika memang dari beberapa kali sampling ya itu nilai salah satu ya atau keduanya atau dua atau tiga atau empat senyawa ini selain formaldehyde itu selalu muncul bahkan tinggi, ada indikasi mungkin dekomposisi papernya itu aktif ya. Tapi kalau memang yang muncul formaldehyde ya berarti misalnya tinggi ya berarti memang mungkin trafo itu sudah tua seperti itu. Dan kualitas papernya berarti sudah memang sewajarnya menurun seperti itu ya. Misalnya sudah 20 tahun trafo tersebut beroperasi atau 25 tahun seperti itu. Nah, ini untuk interpretasinya ya. Jadi ini total furan ya dalam PPB. Ini kalau misalnya sudah lebih dari 3.000 ya sudah masuk end of expected life ya. Lagi-lagi ini adalah estimasi ya. Jadi perlu adanya tadi di awal ada flowchart ya. Itu kita mesti masuk ke kondisi ke stage pengujian offline atau internal inspection. Jadi jangan langsung ini furan udah end of life, ganti deh.
ya silahkan yang punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau saya merujuk ke flowchart yang tadi saya paparkan di awal ya, seperti itu. Nah, untuk formulasinya ini ya ada upgraded, ada craft paper. Nah, kalau misalnya kebanyakan customer belum bisa mengetahui ya jenis kertasnya apa, upgraded atau craft paper. Kalau craft paper ini yang kertas biasa ya, yang tadi saya lulus tadi. Tapi kalau upgraded itu sudah ada sebuah proses tambahan ya. Saya lupa penambahannya dengan apa, prosesnya apa. Intinya sudah ada penambahan proses sehingga dia lebih tahan terhadap panas seperti itu ya. Sehingga sehingga kualitasnya tentunya akan lebih tahan lama seperti itu. Kalau upgraded paper. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak ada info, saya ambil upgraded paper ini ya, formulasinya. Nah, ini adalah formulasi estimasi DP ya. Estimasi DP dari nilai total furan ya. Jadi ini estimasi ya. Kalau misalnya mau langsung lebih real ya dari kertasnya langsung. Cuma itu destruktif. Bisa mungkin nanti kita bahas aja ya kalau di sesi diskusi. Jadi ini estimasi nilai DP-nya, degree of polymerization-nya tadi berdasarkan total furan. Terus setelah kita dapat nilai DP-nya, kita dapat mengestimasi juga persen life remaining-nya. Jadi kayak misalnya dapatnya nanti 30%, berarti dia sudah turun 70%, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya pemaparan untuk introduction dari kualitas minyak trafo. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi terlebih dahulu ke Pak Handoko. Monggo Pak Handoko. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Dimas untuk paparannya. Sedikit banyak pengetahuan yang saya dapat tadi. Tentu juga untuk para peserta juga bisa dapatkan pengetahuan terkait itu. Kita beralih ke tanya jawab ini, Mas Dimas. Ini pertanyaan dari Pak Hubert. Ini ada 2 pertanyaan. Beliau bertanya terkait dengan kertasnya, kertas papernya. Pertama, 1 untuk trafo distribusi, Mas Dias. Ini kalau satunya menggunakan kertasnya berbahan Nomex atau meta aramida, terus yang satunya menggunakan berbahan selulose atau kraft, apakah jenis pelumasnya, minyak trafonya, itu boleh sama atau berbeda? Itu 1 pertanyaannya. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan tes quality. Untuk dites dengan berbahan isolasi yang 1 Nomex dibandingkan dengan selulose. Bagaimana perbedaannya? Silakan Mas Dimas, mungkin itu dulu yang ditanyakan. Baik, Pak Hubert, semoga menjawab ya mungkin. Dari pengetahuan yang saya punya, Nomex itu menurut saya kualitas kertas yang baik ya. Menurut saya yang lebih dari upgrade paper ya. Jadi kalau untuk jenis minyaknya itu sama juga tidak apa-apa ya, karena memang jenis minyaknya ini kan untuk limitasi di oil itu tidak mengarah skupnya ke jenis kertas yang digunakan, baik craft atau upgraded ataupun Nomex. Jika memang masih mineral, ya silakan pakai yang IC 60422 atau mungkin referensi lain IEEE C57106. Nah, lalu itu akan berpengaruhnya ke, saya pernah baca itu mungkin kandungan nitrogennya ya, seperti itu. Mungkin akan cukup banyak menghasilkan kandungan nitrogennya. Plus untuk furannya. Nah, untuk furan terhadap kertas Nomex saya belum tahu limitasinya nih Pak, apakah sama atau tidak. Jadi baru tahu tadi tentang yang craft paper ataupun total furan yang upgraded, yang craft paper sama upgraded. Jadi kalau bagi saya untuk kualitas minyaknya ya diujikan dengan yang sama itu dengan yang craft tadi upgrade atau yang upgraded itu tidak apa-apa. Cuma nanti ada perbedaan di interpretasi tentang furan, seperti itu sih Pak. Itu saya jawab jawaban saya ya, seperti itu. Mungkin tambahan sedikit dari saya, Mas Dimas. Boleh, apakah Pak Handoko, sangat boleh. diperlukan data
untuk oksigen dan nitrogennya sebelum pelumas itu masuk ke dalam sistem trafonya gitu. Karena kalau tadi Mas Dimas bilang nanti nitrogennya akan tinggi. Nah, itu tentu juga kita kan butuh referensi awalnya seperti apa gitu. Oke, Pak. Itu mau itu kertas upgraded, craft paper ataupun Nomex sangat direkomendasikan, mulai dari oli baru, before energize, sampai ke use oil itu oksigen, nitrogen, dan gas lainnya itu harus dimonitoring. Seperti itu. Sangat penting sekali. Jadi juga bahkan kandungan karena itu akan digunakan sebagai baseline ya saat nanti kita memonitoring. Contohnya kalau ada yang ingin mereferensi itu ke IEEE C57.93 ya. IEEE C57.93 itu dia merekomendasikan saat trafo itu selesai di commissioning gitu ya. 1 bulan 2 kali ya, minimal 1 bulan 2 kali itu harus dites DGA-nya, tidak hanya oksigen nitrogen. Karena akan nanti menjadi baseline untuk interpretasi ke depannya. Nah, nanti seperti yang Pak Handoko bilang, jika memang nanti kertasnya Nomex ada kenaikan nitrogen, mungkin bisa diwajarkan ya, karena memang ini Nomex seperti itu. Kan lagi pula nitrogen itu kan bukan gas yang berbahaya ya, dia kan gas inert ya, seperti itu. Iya. Untuk rasio CO2 dan CO-nya juga diuji juga ya, Mas Tias ya? Semuanya, Pak. Semuanya. Pak. Hidrogen, metan, etan, etilen, asetilen, CO, CO2, oksigen, nitrogen. Untuk nantinya kalau misalnya trafo itu nitrogen blanket, apakah ada teknot untuk hal tersebut? Oh iya, betul. Jadi kalau kita bahas DGA ya, mungkin di sesi yang sebelumnya itu informasi seperti itu tuh sangat penting ya. Sangat penting, sangat membantu interpretasi. Jadi nitrogen blanket itu dimungkinkan ya pasti nitrogennya tinggi ya. Nah, kalau kita nggak tahu informasi itu ya, kita mungkin dapat aja menginterpretasi ini apakah ada kebocoran atau enggak. Karena nitrogen cuma 2 ya, apa dari nitrogen blanket atau dari atmosfer gitu ya. Mungkin juga di kertas ya. Cuma Nomex ini lebih tinggi. Saya tahu itu ya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Ini pertanyaan kedua dari Pak Hubert. Ini tadi itu trafo distribusi ya. Sekarang ini untuk trafo daya atau power transformer yang di up rating. Mungkin contoh dari kategori C naik ke B ataupun naik ke A ya. Di upgrading hingga 50% dibandingkan kapasitas awal, di mana kertas isolasi selulosa diganti, ini mungkin rewinding, di upgrade dengan kertas Nomex. Pertanyaannya apakah SOP pemeriksaannya sama atau berbeda untuk kedua tipe kertas tersebut? Silakan, Mas. Oke. Sebenarnya tadi pertanyaan hampir sama ya. Kalau untuk tadi ini kan berarti ada operating ya, berarti kapasitasnya ditambah ya. Sedangkan jadi saya ngomongin dulu kapasitasnya ditambah sampai 50% dibandingkan kapasitas awal ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau untuk limitasi minyaknya ini berdasarkan operating voltage-nya atau nominal voltage-nya. Jadi kalau misalnya nominal voltage-nya itu masih sama saja ya, Bapak bisa tetap memakai kategori yang sama ya. Kategori tadi kan berdasarkan nominal voltage ya, bukan kapasitasnya. Dengan kapasitas tadi ya mungkin ya juga tentunya jika uprating itu dilakukan, mungkin juga ada pertimbangan dari beban ya Pak ya, bebannya ditambah. Jadi bisa dimasukkan ke list dalam root cost jika memang gasnya kok lebih tinggi ya, mungkin ada pertambahan beban yang dilakukan akibat uprating tadi. Itu yang pertama. Lalu apakah SOP pemisahan minyak trafo sama dengan berbeda? Sama Pak kalau SOP-nya. Yang berbeda adalah tadi Pak, interpretasi furannya. Saya belum menemukan limitasinya untuk Nomex tadi. Ya, jadi kalau furannya sekian untuk kertas Nomex itu seberapa sih yang menjadi normalnya? Itu yang bagi saya sih yang berbeda adalah di tahap interpretasinya tadi ya. Untuk pengujian furannya, nah pengujian furannya saya rasa sama karena tetap dari minyak mineral dan dicek kandungan furannya. Nanti akan berbeda adalah interpretasi furannya, Pak. Seperti itu. Oke, untuk parameter lain sama ya berarti ya. Paling sama, untuk Pak. Concern di
furan dan DP-nya nanti ya. Ya, betul DP-nya nanti. Oke. Gimana Pak Hubert? Sudah cukup jelas dengan jawaban dari Mas Dias atau perlu ditambahkan lagi Pak Hubert? Ya, terima kasih Pak Doko. Terima kasih Mas Dias. Ya, itu sebenarnya saya paling concern tuh di operating itu Pak Dias ya. Saya pernah punya pengalaman waktu itu kami ada kerjasama dengan teman-teman di Jasprot ya, jasa produksi yang di Bandung deh. Kalau itu ada beberapa kali kami mengadakan trafo operating dari trafo tua ya. Biasanya kan dibeli memang trafo yang tua, bukan trafo baru. Trafo tua itu. Jadi trafo yang kapasitasnya saya berapa 35, upgrade jadi 50 atau gimana gitu ya. Yeah. Nah, itu yang justru maka yang jadi esensi pertanyaan saya tadi ke Pak Dias ya. Karena kan kita nggak nambah size ya, karena kan ya casingnya udah segitu aja. Ya, yang volumenya sama itu. Exactly, ya. Jadi karena metaramid itu kan dia bisa tahan sampai suhu 235 derajat Celcius. Betul. Kalau si selulus atau kraft itu kan paling 100, 105 udah 105 kebakar. Betul. Itulah makanya bisa diupdate. Nah ini waktu itu memang sempat ada kayak keraguan bagaimana. Nanti gimana nih apa SOP-nya seperti apa? Ini maka mohon masukan dari Mas Dias ini karena ini isu ini sangat menarik sih sebenarnya terus terang aja. Betul. Itu sih mungkin. Ya monggo. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hubert, mungkin ada tambahan pertanyaan Pak Hubert dari saya. Pak Hubert, itu untuk jenis mineral oilnya inhibited atau memang uninhibited atau trace Pak? Kemudian di-upgrade sekalian Pak jadi inhibited. Waktu itu nggak sampai ke sana sih, nggak sampai ke sana sih ya. Pak Dok ya. Karena itu sekalian itu kayaknya. Ya itu. Dan memang modelingnya waktu itu kita menggunakan acid test. Jadi ini yang nanti isolasinya aja. Jadi yang dihitung dari rasa panasnya aja sih. Gitu. Oke. Nah justru ini mungkin Mas Dias yang bisa lebih mengelaborasi. Itu sih. Iya. Oke. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak Hubert ya. Oke. Terima kasih. Kemudian berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hidayat. Ini terkait dengan apakah ada treatment khusus saat mengukur BDV ya, seperti menjaga suhu sampel di temperatur tertentu sebelum dites. Nah, ini mungkin saya sedikit meminta penjelasan lebih lanjut apakah itu diuji langsung di sekitar lokasi atau dibawa ke lab gitu. Karena mungkin kalau misalnya dibawa ke lab itu yang pasti akan ada penurunan perbedaan temperatur gitu. Mungkin itu pertanyaannya Mas Dias. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Oke, saya akan jawab dari yang saya tahu. Jadi kalau saya memakai IC 60156 untuk pengujian breakdown voltage ini, memang diperlukan seperti yang Bapak tanyakan tadi untuk menjaga suhu sampel. Malah jadi saat suhu, jadi misalnya ada pemilik trafo yang ingin mengetes BDV, breakdown voltage ke kita, itu kita akan conditioning dulu di ruangan ya yang ber-AC karena memang terstate suhu saat kita suhu olinya itu ya saat diuji itu memang 20 plus minus 5 itu yang disarankannya. Nah, jadi saat nanti kita masukkan ke alat BDV-nya itu kan keluar struk ya, kertasnya. Itu kan tertera ya, ada suhu. Nah, itu direkomendasikan 20 plus minus 5. Makanya itu menjadi salah satu hal yang membedakan kondisi pengukuran BDV di lab dan di lapangan. Yang mana sering sekali, Pak, kok di onsetnya 70, di labnya 40, nih alatnya ngaco kali. Nah, enggak, saya nggak bisa bilang seperti itu, karena alatnya mungkin yang di lab nggak benar atau mungkin mungkin kita bertanya balik mungkin alat yang di onset yang belum benar. Sebaiknya hindari perdebatan itu, lebih baik kita fokus ke perbedaan yang ada dan fokus ke pengujian yang kita lakukan seperti itu. Jadi intinya pada pertanyaannya menjaga suhu sampel perlu ya, makanya memang kita juga di lab kan, di lab itu ada namanya mengukur suhu ya. Itu harus sesuai suhu ruang seperti itu. Dan di standarnya saat
pengecekan BDV disarankan 20 plus minus 5 gitu ya untuk saat pengecekan BDV. Terima kasih. Oke. Mas Dias, ada ini nggak konversi resultnya? Misalnya di lapangan itu misalnya suhu pelumasnya di sekitar mungkin 38 derajat, kemudian dibawa ke lab itu menjadi 20 plus 5 derajat, itu Pak ada cross reference-nya kah? Ada konstantanya kah? Itu saya belum pernah mendapatkannya ya Pak Handoko, di IC-nya belum ada, di IEEE-nya belum ada. Kalau untuk DGA itu ada. Di aneksnya dapat dilihat di aneks di IEEE C57104-nya yang 2008 kalau nggak salah, itu ada kalau yang Bapak tanyakan. Untuk DGA, untuk BDV belum ada, Pak. Jadi Belum bahkan ada ya? statement dari Mager pun ya, Mager ya, yang mana yang familiar lah untuk alat BDV ini, dia juga menstate ya memang perdebatan seperti itu antara mana yang benar, mana hasil yang benar, hasil dari lab atau yang di onsite. Itu memang sampai sekarang masih diperdebatkan. Tapi kalau saya menyimpulkan, fokuslah ke pengujian yang dilakukan dengan benar gitu aja. Apa perlu diredundansi lagi kah? Atau mungkin standar deviasinya kita harus tahu juga untuk pengukuran tersebut? Betul, dari suhu, standar deviasi, bahkan harus dipastikan tadi Pak elektrodnya benar nggak 2,5 mm. Gapnya ya? Itu gapnya tadi. Jadi hal-hal seperti itu malah kita fokuskan. Jadi jangan hanya fokus pada hasil, apalagi hasil yang bagus aja yang dipercaya. Seperti itu Pak Handoko. Oke. Gimana Pak Hidayat untuk penjelasannya dari Mas Dias? Mungkin ada kurang koreksi atau mungkin harus ada yang ditambahkan lagi. Silakan Pak Hidayat. Halo Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Ya, cukup Pak Dias. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Cukup ya Pak Hidayat ya. Nanti kalau kurang jelas japri aja Pak. Gitu. Siap. Oke, berlanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ini apakah viskositas minyak mempengaruhi kinerja transformer? Yang saya tahu sih viskositas itu tidak banyak berubah di trafo ini. Dan apakah peningkatan nilai viskositas sering terjadi karena bertambahnya usia teknis transformator? Setahu saya sih IEC 60296 maksimal 12 cm stok ya di 40 derajat ya Mas Dias ya. Betul Pak Handoko. Silakan pertanyaan dari Pak Cikal Bagaskara. Oke, betul yang seperti dikatakan Pak Handoko ya, memang kalau di trafo ini tadi kan ada bertambahnya usia teknis. Mungkin kalau misalnya bertambahnya secara teori iya ya, karena kan ada beroperasi ya. Tapi saya belum menemukan banyak data. Kenapa? Karena memang viskositas nggak menjadi parameter pengujian di trafo yang beroperasi. Itu hanya di trafo yang minyak baru tadi, yang Pak Handoko sebutkan di IEC 60296 tadi. Jadi untuk memastikan bahwa minyak trafo ini memang layak untuk menjadi isolasi trafo dengan viskositas maksimal tadi 12 cm stok. Ya, karena kalau misalnya dia juga terlalu, ibaratnya dia kan maksimal 12 itu supaya mengoptimalkan fungsi dia sebagai disipasi panas seperti itu. Dan jadi kalau viskositas itu mempengaruhi karena viskositasnya si trafo tadi, minyak trafo tadi fungsinya ke disipasi panas tadi ya dalam membuang panas keluar. Jadi kalau ditanya apakah viskositas minyak mempengaruhi kinerja trafo, mempengaruhi ya seperti itu. Karena kalau saya pernah pernah juga berdiskusi ya, kenapa minyak seperti selain mineral tuh yang viskositasnya lebih tinggi ya, entah silikon ataupun ester ya, itu jarang digunakan di OLTC atau di bushing. Itu karena memang karena viskositasnya kan dia cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi mungkin apalagi untuk OLTC, jadi disipasi panasnya kurang optimal ya, apalagi di OLTC itu sangat butuh disipasi panas yang lebih cepat ya, seperti itu. Nah, kalau untuk viskositas minyak seiring bertambahnya usia ya sebenarnya iya, tapi saya jarang menemukan karena jarang dites. Kalau teorinya iya, kalau teori kan iya. Jadi perlu data lebih lanjut ya. Ya,
Ya, teori sih iya benar. Tambahan dari saya nih Mas Dias, ini untuk Boleh. ini bicara viskositas itu kan ada kaitannya dengan viskositas indeks ya. Kan Ya, ada oke. biasanya memang pakai naphtenic base ya yang punya viskositas indeksnya ya medium sampai ke bawah ya. Dan bila mana dia pakai mineral oil dia parafinik, itu pernah ada datanya nggak terkait hal ini? Belum sih Pak ini. Apalagi Belum kalau tahu di ya. trafo cukup viscosity, nggak sampai ke viscosity index ya. Jarang kalau di ya, trafo. itu bukan Bukan biasanya parameter breakdown terlalu voltage penting ya. sih. Iya, Iya. kalau untuk di trafo. Karena Oke. kan nggak ada bagian part aktif ya, seperti kalau di lubrikan ya. Iya. Seperti itu. Oke. Mungkin Pak Cikal Bagaskara gimana untuk jawabannya dari Mas Dias? Cukup puas ataukah mungkin ada penjelasan lebih lanjut? Silakan Pak Cikal Bagaskara. Sementara cukup puas, Bapak. Terima kasih. Oke, cukup puas ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada kaitannya secara komersial nih. Mungkin pertanyaan dari Pak Kurohman ini. Pertanyaannya, apakah Petrolab melayani pekerjaan inspeksi trafo? Mungkin ini visual kali yang maksudnya ya. Ya, informasinya adalah trafonya sudah tua, maintenance di kami. Saya nggak tahu berapa umurnya, mungkin diinformasikan. Dan biasanya timnya akan melakukan cek temperatur, cek ampere, cek warna jika ada di glass levelnya, di side glassnya. Terus ketiganya 1 kali bulan sekali. Oh, itu mungkin intervalnya. Dan pengecekan BDV 1 kali setahun ya. Jika BDV jelek, dilakukan purifikasi dan pengecekan DGA hanya untuk trafo 1200 kV ke atas saja. Demikian pertanyaan dari Pak Fakur Rohman, Mas Dias. Iya. Silakan. Koreksi Pak Handoko kalau saya agak sulit mencernanya ya. Iya. Oke, pertama, apakah Petrolab melayani pekerjaan inspeksi trafo? Kalau di kami fokusnya ke pengujian ya Pak ya. Mungkin tambahannya side bisnisnya ke purifikasi ya. Jujur saya juga tapi masih memakai rekanan ya. Jadi mungkin yang supervisi adalah Petrolab, tapi yang melakukan kita tetap pakai partner rekan kerja untuk purifikasi ataupun ganti oli. Itu ya khususnya ya, itu aja. Baru itu, lalu trafo di kami sudah tua, maintenance di kami cek temperatur, cek ampere, cek warna. 1 bulan, dan pengecekan BDV 1 kali setahun. Jika BDV jelek, kami purifikasi yang mengecekan DGA trafo ke atas saja. Ini maksudnya bertanya apakah maintenance tersebut sudah cukup gitu kali ya? Mungkin, ya. Mungkin ya Pak Handoko. Sama mungkin ada opportunity untuk pekerjaan inspeksi trafo itu. Oke. Kalau cek temperatur sama cek ampere itu kita cek ampere enggak ya? Kalau cek temperatur sama cek warna apa cek oil level maksudnya ya? Itu kalau kami itu selalu melakukan kalau kita sampling gitu ya. Karena memang prosedur sampling itu pertama melihat oil levelnya ya. Jadi kalau oil levelnya sudah rendah pasti tim sampling kami akan menginfokan bahwa memang cukup riskan juga kalau oil levelnya sudah di bawah dari level yang direkomendasikan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk temperatur itu kami pasti fotokan ya. Karena apa? Karena untuk tadi interpretasi ya. Tadi saya bahas terkait tentang water content ya. Untuk DGA pun itu sangat berpengaruh. Makanya itu kita akan cek temperatur ya. Jika memang tercek atau terrecord ya. Ternyata suhunya tuh 70 ya. Jadi kalau 70 itu sudah termasuk high load ya. Kalau dari IC 6422 itu termasuk high load. Nah, berarti kita fokus ke DG-nya. Oh, ternyata benar terkonfirm metanya tinggi. Ya, berarti memang harus adanya suatu tindakan. Mungkin bisa nggak menjaga loadingnya turunkan? Oh, nggak bisa, Pak. Ini loadingnya nggak bisa turunkan. Mungkin ditambah pendinginnya. Misalnya trafo itu nggak punya pendingin, mungkin ditambah eksternal coolingnya. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh kalau untuk temperatur, untuk interpretasi dan analisis. Lalu kalau cek ampere enggak ya Pak ya, kita belum melakukan itu. Lalu kalau ketiganya terus 1 kali sebulan. Ya maksudnya item cek temperatur, ampere, warna tuh 1 kali dalam sebulan itu dicek. Ya bagus itu Pak ya cek. Tapi kalau temperatur biasanya ada inspeksi mingguan apa ya? Tapi nggak tahu ya. Kalau bisa di buku ya idealnya seminggu ya atau tiap minggu. Tapi 1 bulan juga bukan waktu yang tidak baik sih menurut saya ya.
Lalu pengecekan BDV 1 kali setahun. Nah, kalau BDV sekali setahun, sekali lagi kalau untuk frekuensi sampling memang banyak ya variasinya. Kalau kita samakan dengan DGA, memang disarankannya 6 bulan atau setahun gitu ya normalnya. Seperti itu kalau untuk oil quality dan DGA. Tapi kalau misalnya ingin lebih ya silakan. Cuma kalau saran saya sih jangan lebih dari 2 tahun, apalagi DGA. Baru saja ada kejadian dari salah satu ini ya customer yang memang terlalu lama sampling DGA-nya, waktu dicek tahun sekian normal, tiba-tiba kok ada sebuah gangguan yang mendadak yang menyebabkan trafo itu trip. Nah, makanya jangan terlalu lama juga ya, karena pada konsepnya itu DGA ataupun oil quality itu kan mengevaluasi, bukan untuk memprediksi sebenarnya, mengevaluasi kondisi saat ini untuk menentukan action berikutnya, seperti itu. Jadi kalau 1 kali setahun itu masih memang banyak di standar pun di statement seperti itu. Walaupun kalau kami 6 bulan ya Pak ya. Kalau untuk DGA hanya untuk trafo 1.200 kV. Kalau untuk DGA memang sebenarnya tidak ada statement yang untuk trafo mana ya. Cuma kalau dari kami ya trafo-trafo yang memang trafo-trafo semua ya butuh di routine maintenance, selagi itu bisa ya, kecuali trafo tiang seperti itu ya. Selagi itu memang bisa dilakukan DGA ya kenapa tidak, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi ada banyak parameter yang mungkin Bapak Fatur Rahman lebih punya pertimbangan lain yang mungkin dari efisiensi, cost ya seperti itu, atau mungkin ada juga ya customer yang memang trafo ini mah dibiarin aja, kalau rusak ya kita udah siap ganti, dan juga tidak punya role penting di sebuah sistem ya bisa saja seperti itu. Tapi pada idealnya ya dilakukan rutin untuk semua trafo akan lebih baik seperti itu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang kita tidak inginkan yang belum kita rencanakan seperti itu. Oke. Mungkin yang perlu yang diinformasikan lebih lanjut ini informasi trafo di kami sudah tua, mungkin umurnya berapa itu mungkin ada informasi lanjut kali ya. Atau mungkin kalau memang sudah tua mungkin sudah selayaknya dilakukan pengujian furan ya dan DP ya untuk bisa lebih lanjut ya. Dan ini sepertinya silakan. Ya, betul Pak Dogo bilang furan dan DP. Nah, cuma untuk DP ini kalau untuk trafo distribusi kayaknya resikonya lebih gimana ya? Trafo distribusi itu kan harganya mungkin untuk pengguna trafo nggak seberapa ya. Kayaknya lebih mungkin dari segi efisiensi mending ganti aja lah dibanding tes DP. Karena tes DP adalah tes yang destruktif. Kita mengambil sampel kertas langsung. Jadi mungkin dari furan kalau emang sudah terindikasi tinggi, cobalah di electrical test, seperti dicek insulation rasionya, turn rasionya, AC winding resistance, SFR-nya, ternyata kalau misalnya memang sudah buruk ya nggak perlu tes DP ya, mungkin siap-siap aja untuk adanya planning pergantian trafo ya seperti itu. Tapi kalau masih bagus ya udah masih bisa dioperasikan, tapi kalau emang sudah 25 atau 30 tahun ya tetaplah ada perencanaan untuk pergantian trafo, mungkin itu. Terima kasih Pak Doko. Tambahan untuk DDF kali ya, ataupun gas tendensi ya, paling ya itu ya. Ya boleh, itu juga bagus untuk indikasi ini yang dikasih penuaan tadi ya, DDF, asam seperti tadi. Oke, furan ini ya juga lebih penting. Ini juga dilakukan purifikasi ya. Mungkin maksudnya offline, offload kali untuk tipenya kali ya. Mungkin itu kali. Oh iya benar. Itu tambahan juga Pak. Purifikasi betul, kalau BDV-nya jelek itu purifikasi, tapi kalau misalnya Bapak cek lagi habis purifikasi BDV-nya masih misal gini, BDV-nya jelek, purifikasi 3 bulan 2 bulan kemudian kok jelek lagi ya, berarti seperti tadi juga Pak Handoko statement, makanya kita lihat furannya, karena siapa tahu masalah BDV-nya kecil ini bukan karena water atau partikel, tapi karena ya tadi ya kondisi yang sudah tua. Itu ya. Betul, kondisi yang sudah tua, jadi banyak biproduk oksidasi atau biproduk dari proses penuaan yang nggak bisa hilang karena purifikasi. Hanya 2, satu ganti minyak, atau reklamasi. Untuk trafo distribusi sih reklamasi nggak direkomendasikan, ganti minyak. Tapi pun kalau ganti minyak dan masalahnya karena paper yang sudah tua, itu juga nggak menyelesaikan masalah, tapi memperlambat masalahnya, laju masalahnya. Karena saya pernah dapat pengalaman di mana saat trafo sudah tua, furannya sampai 2000 ke atas, itu BDV-nya dan waternya tinggi,
dipurifikasi nggak lama itu disampling 6 bulan ya? kemudian ngedrop lagi, tapi yang diganti oli sampai setahun masih bagus seperti itu. Jadi masalahnya nggak selesai, tapi laju penuhannya bisa ditekan gitu. Oke. Gimana Pak Fakur Rohman, cukup jelas penjelasannya Pak, atau mungkin ada informasi yang mau ditambahkan terkait dengan umur dari trafo dan jenis trafonya Pak? Silakan Pak Fakur Rohman. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Maaf. Iya. Maaf infonya tadi kurang jelas Pak yang saya tanyakan. Jadi di kami trafonya itu paling tinggi itu 47 tahun. Kalah umur saya nih. Benar, Umuran saya kayaknya. Dan itu memang belum pernah dilakukan front test sih. Seperti yang tadi saya tanyakan via ketikan tadi, maaf juga. Jadi ya begitu perlakuan di kami ya, yang saya ketika tadi 1 bulan sekali ngecek temperatur, terus cek warna oli kalau ada glass levelnya, yang ketiga cek ampere, kemudian BDV setahun sekali, tapi dilakukan sendiri ya, saya di kami punya alatnya. Meger ya Pak ya? Ya ada alatnya gitulah. Terus yang ketiga yaitu BDV cuma di atas 2000 kV yang dilakukan. 2000 kV. Ya, saya tadi ralat juga tadi. Ya begitu sih. Power transformer berarti ya itu. Ya umurnya 47 tahun. Apakah mungkin, maka tadi saya nanya apakah bisa melakukan inspeksi atau bagaimana gitu kan. Oke. Ya itu sih Pak. Kalau untuk lotnya berapa persen Pak itu Pak? Boleh tahu Pak? Lotnya saya mungkin nggak nyampe 75 sih kayaknya Pak. Oke, memang agak diturunkan dikit ya Pak ya. Untuk lotnya ya. Karena sudah tua gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Fakur Rohman, mungkin sudah sesuaikah ataukah mungkin ini tipe dari trafonya ini apa? Saya pikir bukan konservator ya Pak ya, mungkin masih hemisphere Pak ya untuk trafonya. Kalau itu saya kurang paham sih Pak. Oke. Maaf. Newbie saya Pak. Tapi cukup jelas ya Pak ya penjelasannya ya. Ya cukup Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Bima Aji Yuda ini. Ini pertanyaannya sedikit berbeda. Ini dilakukan pengujian untuk oli tap changer ya. Itu kategori F ya kalau nggak salah ini. Mungkin bagaimana menginterpretasikannya, karena mungkin setahu saya sih memang berbeda ini. Silakan Mas Dimas. Ya, mungkin boleh saya share sedikit dulu ya supaya lebih enak. Tadi ya di tabel, jadi pertama saat kita OLTC, pertama kalau untuk menginterpretasikan kualitas minyaknya, kita tahu di mana OLTC itu di star application atau delta ya. Kan di trafo kan ada vector group ya, ada Y delta atau delta Y. Ya jadi pertama itu, karena itu menentukan limitasi BDV-nya Pak. Gitu. Pertama itu untuk itu. Terus juga yang perlu dilihat itu water content. Kalau water content baik itu untuk delta atau Y itu sama ya, jangan melebihi 40 ppm. Nah, sisanya sebenarnya tidak banyak. Kalau untuk acidity tidak dicek, untuk DDF juga, resistivity juga enggak gitu ya. Jadi yang terpenting memang hanya BDV dan water seperti itu untuk apa? Untuk OLTC. Nah, lalu DGA-nya. Nah, DGA ini memang yang perlu tahu tipe OLTC-nya ya. Tipe OLTC-nya mulai dari pertama dia termasuk yang vakum atau non vakum. Jadi di bagian switching-nya kalau vakum itu ada interrupter ya. Jadi saat ada arcing dia nggak langsung ke minyak tapi langsung ke ruang vakum itu. Itu harus tahu tipenya. Pertama vakum atau non vakum. Lalu bridge-nya. Bridge di OLTC itu pakai reaktor atau pakai resistor. Kalau pakai reaktor dimungkinkan gasnya nggak terlalu banyak gitu. Nanti berarti limitasi gasnya juga berbeda. Nah itu kalau Bapak mau tahu batasan DGA-nya itu ke IEEE C57139, tapi hanya ada 3 tipe OLTC dan 3-3-nya hanya untuk bridge yang reaktor. Untuk resistor belum ada di IEEE. Nah disarankan kalau IEEE memang agak sulit ini.
Satu adalah membuat batasan sendiri, minimal dari 50 sampel dari jenis yang sama. Yang kedua, ya kita langsung ke manufaktur. Yang paling sering kan MR ataupun ABB. Langsung saja minta batasannya seperti itu untuk DGA. Untuk kualitas minyaknya itu yang tadi BDV water. Nah, lalu untuk interpretasinya tadi juga kita pertimbangkan ini ya, counternya udah berapa kali itu OLTC-nya beroperasi. Jadi kalau untuk vakum itu bisa berapa? Saya lupa ya. Saya lupa sekali. Kalau untuk non vakum itu 300.000, untuk vakum berapa? Saya lupa. Itu ya kalau memang sudah melebihi counter tersebut ya hubungi manufaktur perlu ganti atau enggak switchingnya. Nah itu masuk ke ranah interpretasi juga. Selain melihat gasnya tadi. Mungkin itu aja kali ya untuk interpretasi OLTC. Oh kalau furan itu nggak usah ya. Jadi kita selalu ngasih tahu ke customer kalau memang untuk OLTC nggak usah cek furan karena tidak ada bagian paper di OLTC. Seperti itu. Mungkin gasnya yang tinggi ya nanti ya, Mas Dimas ya. Betul. Mas Dias ya. Ini untuk gasnya itu yang free gasnya atau dissolved-nya atau keduanya nih? Oke, terima kasih Pak Andoko diingatkan. Sama seperti menteng, tapi yang masuk ke interpretasi itu dia hanya mulai dari metan, etan, etilen, asetilen. Seperti itu. Hidrogen enggak. Kenapa hidrogen enggak? Karena tadi ya, apalagi untuk OLTC yang non vakum itu sangat panas ya, karena ada arcing di sana ya. Ada arcing, dan hidrogen itu memang dari ukuran senyawanya pun kecil dan dia tidak punya tingkat solubilitas yang tinggi di minyak, jadi akan mudah fluktuatif dia. Tidak tersoluble kuat di minyak. Makanya yang diinterpretasi nanti metan, etan, etilen, asetilen yang kuat untuk diinterpretasi melihat adanya loose connection atau mungkin karbonisasi di sana. OLTC. Iya. Oke, Pak Bima Aji, bagaimana Pak penjelasannya Pak? Cukup jelas Pak, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Silakan Pak Bima. Oke, kalau mungkin tidak ada, saya lanjut ya. Ini Mas Dias ini. Kembali lagi, apakah Petrolhead punya fasilitas untuk mendeteksi stray gassing selain Duval Triangle Pentagon tertentu untuk oil purification dan oil regeneration, penambahan aditif, mungkin reclamation mungkin maksudnya. Silakan Mas Dias. Oke Pak Yoses, selamat siang Pak Yoses. Oke, untuk Petrolhead punya fasilitas ini belum ya, kami belum. Kalau Duval Triangle Pentagon itu kan untuk metode interpretasi ya. Jadi tapi kalau untuk pengujian stray gassing-nya itu kami belum bisa ya. Petrolhead untuk pengujian stray gassing-nya belum bisa. Tapi kalau untuk interpretasi ya insya Allah pasti semua bisa ya, karena kan itu bagian dari hanya dari teknik interpretasi ya, Duval Triangle dan Pentagon. Itu. Nah, apakah ada kriteria tertentu ya untuk oil purification? Kalau kriteria seperti tadi saya bilang ya, kalau misalnya BDV dan waternya itu rendah, itu masih bisa untuk dipurifikasi, Pak Yoses. Tapi kalau sudah asamnya, DDF resistnya, atau mungkin sludge-nya sudah ketemu, sudah tinggi, itu harus dibutuhkan reklamasi ya. Kalau penambahan aditif itu, ini apa ya, kalau misalnya ada korosif sulfur, misalnya tinggi ya, itu bisa tambahkan dengan metal falsifator ya. Mungkin benzotriazol ya, itu salah satunya bisa tambahkan untuk mencegah atau memperlambat laju korosivitasnya. Kalau misalnya memang seperti trafo ISP ya mungkin ya, ini juga belum pernah, ini masih hipotesa saya. Trafo ISP itu kan trafo yang di atas gedung ya, jadi pasti elektrostatik ya. Ya betul Pak. Jadi dia lebih tinggi tuh tingkat oksidasinya karena dari suhu lingkungannya sudah tinggi ya. Itu mungkin supaya memperlambat laju oksidasinya bisa memakai minyak inhibited atau menambahkan aditif inhibitor tadi ya di tertibutil parapresol. Mungkin itu menurut saya. Oke. Sama ini ya untuk reklamasi itu memang disarankan sih yang trafo besar ya 5 MVA ke atas. Jadi kalau di bawah itu ya saat DDF, resist ataupun asam yang sudah buruk itu disarankan ganti oli untuk trafo yang memang trafo 5 MVA ke bawah. Seperti itu.
5 MV Mungkin atau 10 ada MV. saran untuk oil purifikasinya offline, offload, atau Oh, mungkin bisa online, onload? iya, baik. Kalau mau aman ya offline. Cuma kalau online juga bisa ya, online kalau untuk purifikasi itu online. Eh, Cuma yang memang perlu diperhatikan ini ya, part-part di mesin purifikasinya ya. Jadi kayak seperti filternya itu jika memang Pak Yoses ingin melakukan purifikasi lewat vendor lain gitu ya misalnya, itu dipastikan kapan terakhir ganti filter dari alat purif tadi, seperti itu. Oke. Ya akan lebih baik kasih aja biaya tambahan untuk pakai filter baru, itu akan lebih aman ya. Lalu cartridge-nya. Terus dari suhunya, dari indikator suhu itu dicek ya, karena jangan lebih dari, direkomendasikan tidak lebih dari 60 derajat Celcius ya. Jadi mungkin cara mengecek mudahnya ya, coba kita lihat mesin purif itu datang suhunya berapa, jangan-jangan alat purifnya belum nyala itu udah 60 gitu ya gitu. Jadi memang ada suatu kesalahan di indikator suhunya, karena bukannya baik nanti kepanasan malah memperburuk kualitas minyaknya. Terus yang kedua adalah mana ya? Indikator suhu, filter, mungkin itu saja kali ya. Sama ya mungkin dari filter ukurannya juga disarankan kan. Oh sorry, ukurannya 5. Kalau ada 2 filter, yang pertama 5, yang kedua 10. Saran dari IC 6422. Sama satu lagi siklus ya. Siklusnya itu disarankan 3 sampai 6 siklus lah. Jadi ya janganlah walaupun saat siklus kedua BDV-nya sudah tinggi ya lebih baik ditambah. Dan juga jadi pertanyaan gitu loh. Saat kita memakai 2 siklus, itu jangan-jangan suhunya ditingkatkan supaya cepat nilai BDV-nya naik. Dan itu tidak bagus. Makanya disarankan 3 siklus supaya prosesnya itu lambat, suhunya pas, tapi ya tidak merusak minyak gitu ya. Kan tujuannya untuk memperbaiki minyaknya. Seperti itu mungkin kriteria purifikasi. Kalau reklamasi, belum banyak pengalaman ya untuk reklamasi karena masih jarang. Cuma dia offline dan memang prosesnya lama ya, bisa bulanan ya hitungannya. Dan perbedaannya dia ditambahkan apa sih? Terus saya lupa Pak, senyawa tambahan untuk mengambil senyawa polar seperti asam-asam itu ya, yang dimana di purifikasi tidak ada. Karena diatom seperti itu. Oke. Gimana Pak Yoses? Sudah terjawabkah atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut? Ya, siang Mas Dias, Pak Handoko. Saya kira terjawab. Cuman satu lagi, karena tadi dijelaskan DDF dan water. Bagaimana kalau DGA-nya yang tinggi, kalau gasnya yang tinggi, itu butuh purifikasi atau reklamasi? Satu lagi, terima kasih. Oh, silakan Mas Dias penjelasannya. Baik Pak Yoses, kalau DGA dari yang saya ketahui belum ada ya DGA, tindak lanjutnya adalah purifikasi atau reklamasi. Tapi kebanyakan memang, jadi gini, kalau DGA itu ranah selanjutnya, jika kita melihat DGA yang tinggi plus laju perkembangannya itu juga abnormal, itu ranah stage selanjutnya adalah tadi ya, di grafik tadi, di flowchart adalah electrical test. Ya, yakni melihat kondisi isolasinya si trafo tadi ya, yang tadi saya di awal. Nah, tapi jika kandungan DGA-nya tinggi, ya, namun lajunya lambat, ya, dan plus mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk electrical test, salah satunya tidak dimungkinkan trafo tersebut offline, itu mungkin bisa dilakukan purifikasi untuk menurunkan gasnya. Tapi kalau laju DG-nya tinggi, purifikasi lagi-lagi tidak menyembuhkan masalah ya. Lagi mungkin hanya memperlambat karena nanti akan muncul lagi. Itu ya. Plus juga, tapi perlu saya state juga, kalaupun DGA-nya tinggi, tadi saya bilang, tapi lajunya lambat, bisa dipurifikasi kalau untuk hanya menurunkan gasnya ya, karena kita sudah cukup yakin bahwa gangguan aktif tidak terindikasi disebut. Tapi tinggi ini subjektif. Misalnya batasnya 100 untuk metan. Gasnya Bapak misalnya 150, oke, itu masih tinggi, stabil, masih oke lah. Tapi kalau sudah sampai metannya misalnya 10.000, itu beda sama yang 2.000 tadi. 10.000 tapi di sampling nggak naik-naik, itu bukan karena nggak aktif. Bisa jadi minyaknya sudah saturate terhadap gas. Jadi itu mau nggak mau electrical test seperti itu. Oke. Mungkin perlu data DGA-nya ya, mungkin ya.
laju kenaikannya ini yang perlu yang sangat fokus di situ ya, bukan nilai kenaikan tetapi lajunya ya. Misalnya dalam 1 minggu sudah naik itu, mungkin naik dari rating 1 ke rating 2, kemudian pakai purifikasi membantu. Cuman ini hanya mungkin sifatnya mendelay saja ya. Mendelay saja. Gas itu intinya. Ya. Karena boleh dibilang trafonya jadi reaktif ya, istilahnya ya. Mungkin Pak bisa jadi seperti itu. Oke Pak Yoses, demikian penjelasannya Pak Yoses. Ya, terima kasih Pak Handoko, Mas Dias. Saya kira cukup. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya, ini dari Pak Hubert, jadi sudah dijawab. Ini juga ada pesan sponsor, ternyata sudah ada PO ke Petrolab. Oke. Oke, ini dari sesepuh Mas Pi, Pak Jainul Fatin. Oke, Assalamualaikum Pak. Jadi Pak Jain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam apa kabar tidak Pak ya? jumpa. Iya. Jumpa di online saja Pak ya, tidak bisa, belum bisa offline nih Pak. My big brother tuh, aduh Pak Nuk. Oke, Pak Jainul menanyakan ini nih. Untuk persyaratan dan proses yang baku untuk pengambilan sampel minyak trafo yang benar dan standar gitu. Ini pertanyaan yang simpel tapi mungkin jawabannya banyak versi ini Pak. Singkat aja yang penting aja. Silakan Mas Dias ini. Oke, lebih detailnya bisa merujuk ke IC 6475 ya, salah satu standar internasional yang mengatur baku mutu tentang proses sampling. Oke. Mungkin untuk penjelasannya, yang paling pertama saat sampling itu kita pastikan dulu ya bahwa pressure di trafo itu positif ya, supaya saat kita buka valve-nya tidak udara kan, jadi minyaknya keluar lah ya, bukan udara yang masuk dari luar ke dalam trafo. Jadi pressure-nya dulu dilihat, lalu oil level-nya juga dilihat bagaimana. Kalau rendah ya kita harus konfirmasi dulu ya ke pemilik trafo tadi. Kalau rendah ya, karena kan oil level rendah juga berbahaya ya, jadi disipasi panasnya berkurang, isolasinya juga berkurang. Takutnya kita ambil malah semakin rendah malah semakin berbahaya. Setelah kita indikator oil levelnya bagus, kita pengambilan minyak ya. Pertama dari kontainernya ya. Kalau DGA memang disarankan pakai siring. Walaupun boleh dari IC 6475 pakai botol, tapi karena nanti kita akan tes DGA dengan siring, jadi kalau misalnya kita ambil DGA melalui botol, kita akan siring botol itu nanti di lab ya, itu ada potensi atau prosentasenya kontaminasi udara masuk ke dalam minyak tadi semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan akan lebih bagus pakai siring langsung kalau untuk DGA. DGA. Kalau untuk BDV, water itu pakai botol kaca ya, gitu. Jangan botol plastik seperti itu. Kalau bisa yang memang sudah ada inilah ya, yang sudah familiar seperti Scott Turan seperti itu ya. Lalu untuk penyamplingannya pertama ya valve tidak langsung dibuka semua, pasti perlahan ya, perlahan. Mungkin kalau kita biasanya pakai nipple ya, yang selang itu ya, selang dimasukkan ke dalam botolnya, itu dibuka perlahan, kita flushing dulu. Saya ada pengalaman dengan customer juga, saya bingung kok BDV awal itu rendah sekali ya, BDV yang selanjutnya mereka sampling beberapa bulan kemudian kok tinggi ya. Kita uji ulang itu nggak ada masalah. Akhirnya saya tanya purifikasi juga, nggak ada purifikasi. Apa yang salah di sini ya? Ternyata mereka jujur bahwa di BDV yang pas rendah mereka nggak melakukan flushing, gitu ya. Flushing untuk ini, flushing jadi kita buang dulu olinya dari oli saat dibuka pertama kali si drainnya tadi ya, untuk membuang ya oli-oli yang terperangkap di saluran tadi ya. Jadi yang kita ambil oli benar-benar di main tank. Ya, itu standar pengambilan oli itu ya. Lalu setelah kita flushing ya kita juga ambil sedikit juga untuk memflushing botol kita. Seperti itu. Kita terus dibuang. Terus setelah melakukan proses tadi barulah kita ambil sampelnya sebanyak yang diperlukan ya. Tapi ya
disarankannya penuh atau mungkin ada space-nya tuh saya lupa di 6475 space-nya sekitar saya lupa space-nya ya itu ya saya lupa sekitar berapa mili itu atau berapa senti ada itu di IC 6475. Batas itu aja ya. Mungkin ada kiat-kiat khusus Mas Dias untuk mungkin yang trafo yang nitrogen blanket ataupun yang negatif pressure, apakah 1 titik ataukah minimal 3 titik di top, middle, dan bottom? Apakah ada saran itu? Oke, kalau dari pengalaman yang bagusnya itu di bawah karena di bottom ya. Di bottom karena itu worst case-nya. Jadi kayak banyak kontaminasi yang memang terdistribusinya di bawah bagian bawah trafo ya. Jadi memang kalau hanya pengen 1 titik di bottom lebih bagus. Kalau untuk DG mungkin Anda berpikir DG mungkin di atas kan karena dia gas. Ternyata kalau dari pengalaman kita ada customer yang memang tiap sampling rutin itu dia sampling dari top dan bottom dan saya hasilnya tidak ada jauh perbedaan. Berarti karena gas itu lebih mudah terdistribusi ya. Jadi saya rasa di bottom pun tidak masalah gitu ya, cukup representatif. Saya lupa. Plus juga sampling disarankan di suhu operasi trafo. Itu sekitar 40 sampai 60. Kenapa? Karena kalau di bawah itu akan semakin membuat migrasi si air itu lambat. Jadi ibaratnya si water ini mungkin lebih banyak yang terperangkap di paper. Jadi tidak termigrasi ke oil. Sehingga kita bisa salah interpretasi, wah ini olinya bagus kok, waternya kecil, BDV-nya tinggi, padahal di papernya banyak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sampling di suhu tadi 40-60, kita bisa dapat representatif nih. Jika memang suhunya waternya tinggi, mungkin di papernya juga lebih tinggi pastinya. Gitu. Dan saat waternya rendah, ya mungkin juga papernya nggak sebegitu banyak. Jadi kita bisa lebih representatif. Jadi Pak Dias, Pak Mas Dias, jadi artinya Pak untuk mendapatkan sampel ideal pada temperatur 40 kisaran 40-60 tadi, artinya kita harus mengambil sampel saat sedang bekerja atau barusan mungkin harus dimatikan, begitu kan? Begitu kira-kira. Yap, betul Pak. Jadi idealnya itu saat trafo tersebut beroperasi, seperti itu sih Pak. Ya secara sirkulasi distribusi sirkulasi minyak juga lebih baik ya dibanding pas mati atau pas kondisi suhunya standby 20 atau 25. Ya, artinya lebih homogen lah yang kita dapatkan. Betul, Pak. Ya. Artinya betul, sudah merepresentasikan kondisi oli secara keseluruhan ya kalau dalam keadaan barusan berhenti atau sedang jalan. Betul Pak. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Jainul juga, apa jenis trafo dan kondisi khusus harus pakai minyak trafo yang inhibitor dan yang satunya lagi boleh pakai yang non inhibitor. Silakan Mas Dias. Oke, kalau itu tadi ya mungkin salah satunya trafo-trafo yang bagi pemilik trafo ini panas ya, sehingga sehingga dari panas tersebut tingkat oksidasinya ini sangat tinggi ya. Salah satunya tadi ya trafo ESP yang mana dia sudah di atas gedung, terus juga berarti di atas gedung dan tidak tertutup ya outdoor ya, itu memungkinkan suhu ambiennya atau suhu lingkungannya lebih tinggi ya. Jadi proses oksidasi dimungkinkan lebih tinggi ya. Dan pengalaman saya juga dari beberapa customer yang memberikan sampel ESP itu ada sih yang bagus ya, cuma kebanyakan yang memang masalahnya di interfacial tension, yang dimana interfacial tension itu interfacial tension itu salah satunya adalah salah satu parameter untuk mengindikasikan tingkat oksidasi di dalam minyak trafo. Seperti itu, Pak. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi untuk persyaratan trafo trafo kelas 1 dan kelas 2 ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, Mas Dias. Oke. Kalau trafo kelas 1, kelas 2 ini koreksi ya, Pak Zain. Minyaknya maksudnya minyak trafo. Minyak. Bukan trafonya, maaf. Itu tipe minyaknya. Ya, itu tipe IC 6296 edisi yang ke berapa ya? 2 atau 3 atau 1 ya? Sudah lama ya. Ya, jadi memang sekarang kita ke yang type A atau type B, Pak.
yang terbaru. A dan B gitu. ya. Oke. Iya, type A dan type B. Nah, itu apa syaratnya? Gak ada syarat, Pak. Kalau mau lebih awet dan lebih bagus pakai type A. Gitu, Pak. Yang lebih mahal ya. Grade A ya. Iya, grade A. Jadi itu masalah kayak keinginan si pemilik trafo mau dari sisi mana ya? Khususnya dari segi cost ya sebenarnya itu. Segi cost, terus juga segi seberapa penting trafo ini. Kalau memang tidak terlalu penting ya, misalnya hanya untuk lampu di gedung mereka gitu ya, misalnya itu mungkin pakai yang type B sudah cukup bagi mereka, mungkin seperti itu. Jadi persyaratan lebih ke arah pertimbangan efisiensi cost sih bagi saya. Pak Dias, mohon ditanggapi atau diperjelas lagi, karena ada waktu saya dulu masih aktif ya, itu ada minyak trafo yang dipakai untuk daerah tropis dan di daerah dingin. Tropis, nah, bagaimana ininya kaitannya tadi mengenai, karena kalau kita bicara kelas tadi kan yang viskositas maksimum 12 kan kelas, saya lupa apa B ya, saya suka terbalik tuh. Terus yang satu adalah maksimum 9 ya sentistok. Nah itu apa kaitannya, relevansinya dengan kondisi di mana atau daerah climate trafo itu bekerja nanti ya, maksudnya di daerah dingin dan daerah tropis gitu. Gimana komennya? Oke, ini komen pendapat saya Pak Zain ya. Jadi kalau menurut saya IEC ini tentunya dibuat dari, jadi kan semua standar ini kalau Bapak lihat IEEE, IEC ini adalah mereka based on statistik. Dan tentunya statistiknya lebih arah ke IEC Eropa, ASTM Amerika. Jadi malah untuk IEC ini mereka lebih ke arah yang mungkin trafo mereka ya, yang dimana non tropikal. Nah, jadi untuk itu sudah dibatasi. Untuk misalnya untuk yang dingin itu sudah dibatasi dengan nilai spesifik gravity atau density-nya tadi. Itu saya lupa batasannya ya, jangan sampai melebihi. Karena apa? Karena takutnya nanti saya lupa alasannya, ininya saat nanti musim salju ya, atau musim yang sangat dingin itu nanti adanya bongkahan es gitu loh yang mengambang di sana. Iya, seperti itu, beku. Lalu tentang viskositas tadi, itu ada power point-nya tadi, ya itu sudah diatur di sana sebenarnya Pak. Sedangkan kalau di kita itu sepertinya density itu berguna hanya untuk mengetahui aja, kayak misalnya oil ini sudah masuk standar, seperti itu Pak kalau bagi saya ya. Karena sebenarnya di tujuan dari density, specific gravity itu untuk ke arah yang ada non-tropical tadi Pak. Lalu kalau untuk iklim itu lebih ke arah loading guide Pak, acuan pembebanan. Jadi masuk ke itu diatur di IEEE C57.91. Bapak bisa ke sana. Di sana memang kalau untuk tropikal yang suhu rata-ratanya 25 derajat atau berapa ya, kalau kita itu termasuk suhu rata-ratanya 30 derajat ya, itu ada batas pembebanannya. Kalau nah makanya, dan berbedanya jelas adalah di bagian nameplate itu ada ini Pak, yang 55/50 dan 60/65. Yang lupa namanya apa sih? Itu increase winding temperatur sama increase oil temperatur. Itu kalau untuk tropis itu sekitar kebanyakannya 60/65 kayaknya ya, saya lupa atau kebalik. Untuk non tropical itu 50/55. Disitulah jadi bedanya untuk non tropical dan tropical ya, ke arah pembebanannya dan ke arah insulation class-nya. Nah, insulation class-nya tadi itu masuk insulation class-nya itu ke winding perasaan ya, setahu saya ya Pak ya, ada insulation class-nya. Jadi memang lebih ke arah loading guide ya kalau misalnya masalah iklim tadi. Kalau untuk minyak ya itu sebenarnya nggak ada masalah, cuma nanti ya dari sisi gas yang dihasilkan aja Pak. Kalau yang lebih panas lebih banyak menghasilkan gas metan, tendensinya ya. CO2, iya betul. Tapi kalau suhu yang lebih rendah ya tentunya suhu lingkungan yang lebih rendah dengan tingkat operasi yang sama pastinya akan lebih tinggi yang di suhu lingkungan yang lebih tinggi. Itu sih kalau menurut saya hubungan antara iklim dengan minyak trafo ataupun ke isolasi kelasnya. Ya. Jadi kelihatan hampir sama dengan pemilihan yang kita
ini lihat dari jenis inhibitor maupun non inhibitor juga Pak ya. Dan betul. itu ditentukan ya, memang kita apapun peralatan atau mesin maupun transformer pun ya kita ujung-ujungnya atau awal-awalnya mengacu pada rekomen dari pembuat trafo tentunya. Nah, tapi kita di sini kan diskusi ingin mengetahui kira-kira apa sih penyebabnya mereka membedakan gitu loh Pak. Jadi bisa sekalian mencerahkan bagi para peserta itu Pak. Terima kasih. Oke, kasih ya, Pak Jainul. Terima kasih. Ya. Ini waktunya udah sebentar lagi, bahkan udah lewat. Ya, tapi saya coba mempercepat ya. Ini pertanyaan dari Pak Hubert lagi. Beliau sudah offline ya, tapi untuk terkait dengan material pengganti PCB yang disarankan atau yang direkomendasikan. Silakan Mas Dias. Material ya, kalau saya baca. Mungkin ada PCB, yang satunya non PCB gitu. Mungkin ada material pengganti PCB yang. Kalau dari saya mungkin dalam skup minyaknya ya, minyak trafonya ya. Itu minyak trafo yang sudah sekarang ini ya, yang baru ini pastinya sudah non PCB harusnya ya. Jika memang ada trafo yang misalnya trafo tahun 2005 misalnya. Ya, itu ada yang ber-PCB. Ya berarti tadi saya bilang di awal di PPT mungkin berasal dari cross contamination. Seperti itu. Dari proses purifikasi. Dan material pengganti PCB sebenarnya kalau untuk minyak trafo yang sekarang pun semua sudah non PCB ya. Baik yang mineral ataupun ester gitu ya. Ataupun silikon itu seharusnya sudah non PCB. Ya, makanya saat minyak baru itu datang dites juga PCB-nya ada atau enggak, seperti itu ya. Oke, ya. PCB itu kan pembuatan minyak trafo yang teknologi kuno, udah lama sekali ya, sehingga mengkontaminasi. Jadi ya betul Pak Dias tadi bilang bahwa rasanya sekarang udah nggak ada lagi yang pakai itu teknologi itu. Iya. Oke, Pak Hubert juga sudah ini. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Iqbal. Beliau punya case study dulu pengujian trafo 4 tahun yang lalu. Ini BDV-nya 29.92, kemudian 30.2 dan 64.3. Mungkin ini resultnya langsung ya. Pengukuran onsite dan ada yang kita bawa ke lab hasilnya 17, justru lebih turun lagi. Kemudian nilai CO, karbon monoksidanya sekitar 100 ribuan. Kemudian CO2-nya di sekitar 1,5 juta, 1.500.000-an. Terus iya. 1,5 juta itu 1,1588 2560. Mungkin yang dimaksud mungkin 1,5 juta kali. Terus C2H4-nya 18,6670. Mungkin koma ini poinnya. Koma ini Pak. Jadi ya. 1.500 itu Pak. Iya, mungkin bisa disimpulkan kondisinya seperti apa ini, Mas Dias. Oke, baik. Saya coba nyimpulin dari data yang ada ya. Ini yang saya tangkap 29, 30, sama 64 ini pengukuran onsite ya. Ya, terus di lab 17. Nah, ini sering sekali sampai ke kita. Jadi pertama kalau kita ingin membandingkan, sebelum kita bandingkan hasil, kita bandingkan prosesnya Pak, seperti tadi. Apakah keempat nilai BDV ini yang 29, 30, 64, 17 pertama dengan metode yang sama gitu ya. Dengan metode yang sama. Kalau metodenya sama, misalnya pakai IC 60156 ya, 60156, maka benar dilakukan. Pertama Bapak harus ini ya, supervisi mulai dari elektrodnya benar nggak diuji saat itu 2,5 gapnya seperti itu. Terus dari suhu yang keluar di struknya tadi benar nggak 20 plus minus 5. Di onsite saya rasa sulit gitu ya. Jadi saya juga belum tahu prosedurnya seperti apa kalau di onsite ya. Sulit untuk dapat 20 plus minus 5. Biasanya 30 dan hasilnya di onsite lebih besar seperti itu karena memang apalagi dalam bentuk dispersi gitu ya.
Kalau misalnya sudah dingin, dia bisa lebih membentuk partikel. Makanya biasanya di lab lebih kecil. Nah, jadi saran saya untuk mendapatkan hasil yang pertimbangan hasil yang confident, Pak, saya sarankan dicek dulu metodenya dipakai sama atau tidak, terus juga dicek pengerjaannya benar atau tidak, dicek juga alatnya seperti apa. Nanti dari checklist yang saya sebutkan tadi, pilih aja Pak, yang mana yang checklistnya lebih banyak. Jika memang 17 ya terimalah 17 Pak gitu misalnya. Jika memang 29 terimalah 29 gitu Pak. Kalau bagi saya ya seperti itu. Jadi saya belum tahu mana yang benar. Tapi cek aja yang mana yang lebih absah atau confident ya. Terus untuk nilai CO-nya ini saya rasa 104 kali ya. 104 kalau 1 juta ini udah di luar dari ini mungkin sudah 104 dan CO-nya 1.500 ya. Iya, ini antara titik sama koma ini. Dari standar masih bagus, CO dan CO2-nya masih bagus, CH4-nya juga C2H4-nya juga masih bagus. Jadi saya rasa kalau gas selain 3 gas ini masih bagus ya masih bagus gitu ya. Dan jika memang DGA-nya masih bagus, BDP-nya jelek ya nggak masalah Pak. Berarti memang masalahnya di minyak. Kita nggak harus selalu mengkorelasikan kayak minyaknya jelek, gasnya harus jelek. Iya, sebenarnya iya, tapi akan sulit sekali. Sangat sulit. Saya pernah diskusi dengan SD Meyers, tidak harus selalu kita pusing merelevasikan dua hal itu. Jika memang minyaknya jelek, gasnya masih bagus, ya udah kita simpulkan minyaknya yang buruk, tapi gangguan di dalam trafo tidak ada. Kita perbaiki minyaknya, seperti itu. Oke. Ini perlu ada kalibrasi kah atau mungkin punya referen atau sejenis CRM-nya untuk lakukan validasi? Kalau untuk BDV biasanya ada checker Pak. Checker jadi checker kalau untuk DGA biasanya standar gas ya. Oke. Standar gasnya. Standar gas untuk dikalibrasi ya, validasi dulu ya. Betul, validasi. Oke, untuk Pak Iqbal, bagaimana Pak penjelasannya Pak? Sudah cukup jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut? Sepertinya kita lanjut saja ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini karena banyak waktunya juga sudah lewat ya. Dari Pak Taruna untuk standar hasil analisa DGA, lebih baik menggunakan standar IEEE tahun 2008 atau tahun 2019. Berikut juga kelebihan dan kekurangan dari versi tersebut. Oke, baik. Ini juga penelitian saya ya, untuk melihat standar mana yang lebih baik. Semua standarnya itu menurut saya cukup baik ya. Cuma memang saya berikan pertama kelebihan kekurangan dulu. Kalau untuk IEEE yang 2008 itu kelemahannya dia tidak punya laju perkembangan individual gas ya. Dia cuma punya laju perkembangan TDCG. Jadi kalau misalnya asetilennya naik, asetilen kan cuma 2 ke 5, 5 ke 10, misalnya itu sudah bisa dikatakan ada sesuatu. Sedangkan nanti bisa saja dengan IEEE 2008 hal itu nggak terdetek. Itu kekurangannya. Nah, kekurangannya itu sekarang dilengkapi di IEEE yang 2019. Jadi IEEE 2019 punya apa? Punya limitasi laju perkembangan individual gasnya. Ya, ada di tabel 3 dan tabel 4 ya di IEEE C57 2019. Nah, jadi cuma yang IEEE 2019 itu kekurangannya kalau kita adalah di tabel 4-nya bagi saya ya, ini subjektivitas saya ya. Setelah memakai ini ya kekurangan. Kenapa kekurangannya? Sebenarnya bagus karena strict, ketat sekali untuk yang tabel 4 ini. Dia menggunakan 3-6 sampel untuk melihat laju perkembangan gasnya. Cuma disitulah bagi saya sebuah kekurangannya ya. Jadi jika 6 sampel menghasilkan nilai rate yang masih di atas limitasi tabel 4, itu bagi saya terlalu strict. Nanti akan susah untuk mendapatkan kondisi normal. Makanya Pak, memang DGA ini tidak saklek hanya ngikutin batasan, harus punya judgement tersendiri. Jadi contohnya seperti ini. Sampel pertama 40, sampel kedua naik jadi 60. Oke, ada indikasi masalah. Misalnya metannya 40 jadi 60 misalnya.
Sampel ketiga 61, sampel kedua, sampel keempat 60 lagi. Sampel ke mana? Sampel ke 5, 62. Sampel ke 6 itu balik lagi 58. Itu bisa jadi dari 5 sampel terakhir itu masih stabil, tapi gara-gara IEEE memakai 6 sampel yang dimana sampel pertama naik cukup drastis, itu nilai range-nya menjadi abnormal. Nah, bagi saya itu. Makanya harus ada subjektivitas juga di situ, Pak, dari judgment. Oh, kita yakin orang udah 5 kali sampling stabil, masa kita bilang ini aktif gitu. Itu sih, Pak. Jadi lebih bagus mana kalau saya merekomendasikan yang terbaru, yang terupdate ya. Cuma ya memang semua standar itu nggak bisa hanya kita mengacu ke limitasi saja. Limitasi membantu kita untuk melihat abnormality. Namun judgment dari si interpreter itu sangat diperlukan. Sudah di state juga itu di IEEE-nya. Seperti itu. Jadi simpangan deviasinya jangan tinggi-tinggi ya. Nah, itu yang sulit, Pak. Sulit sekali itu. Karena kalau gap-nya kejauhan ya mungkin ya nilainya akan berubah jauh gitu. Secara nilai tinggi, tapi kita nggak tahu. Saya sih melihat realnya nggak kenapa-napa gitu. Cuma kan sulit ya kalau kita bilang ini nggak kenapa-napa, tiba-tiba ada masalah, kita kena juga bola panasnya. Iya, betul. Jadi benar-benar harus banyak gimana? Ya, Pak Taruna cukup jelas, Pak? Cukup puas kah penjelasan ini atau mungkin butuh penjelasan lebih lanjut, Pak Taruna? Udah cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih, Pak, Mas Dias ya. Ini kita kembali ke PCB nih. Jika kalau trafo kita mengandung PCB terus diganti dengan oli baru, ini maksudnya yang non PCB, apakah kandungan yang ada pada trafo tersebut bisa hilang atau tidak gitu? Ini pertanyaan dari Pak Junaidi. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kita. Oke. Kalau hilang belum dapat dipastikan, tapi kalau menurun itu iya, Pak. Namun perlu dinote bahwa nilai PCB kadar tertentu ya memang tidak bisa dilakukan dengan retrofilling ya, atau pergantian oli baru. Karena kenapa? Karena di titik berapa ya nilai PCB-nya itu mungkin, ini saya belum menemukan baku mutunya, tapi kalau diskusi dengan ada yang namanya dengan beberapa ya, ada Pak Rio ya, kalau ada itu Pak Rio yang mengaktif di PCB, saya lupa berapa nilainya. Itu ada nilai PCB yang memang kalau misalnya dia batasnya 50, terus masih nilai PCB yang kita ukur itu 60 ya misalnya, itu mungkin masih bisa di retrofilling untuk menurunkan ke level di bawah 50. Ya. Namun kalau menghilangkan, saya belum bisa memastikan. Kenapa? Karena ada minyak-minyak yang terperangkap di paper, yang mana itu akan dapat muncul kembali ke oli baru. Makanya setelah retrofilling kan direkomendasikan 3 bulan kemudian dicek kembali PCB-nya untuk melihat kandungan PCB yang di paper ini seberapa banyak. Kalau misalnya masih di bawah 50, berarti kita simpulkan kandungan kandungan minyak ber-PCB di paper itu tidak banyak. Nah, kalau sudah sampai 1000 atau 1500, ini mungkin yang terperangkap di paper itu sudah banyak. Jadi kalau kita retrofilling nanti muncul lagi cukup banyak. Makanya memang ada kadar tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan retrofilling seperti itu. Oke. Gimana Pak Junaidi penjelasannya, Pak? Itu mungkin harus retrofilling berapa kali untuk bisa menurunkan nilai PCB-nya kali. Iya, Pak. Ya, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, iya. Pak Junaidi. Oke, ini karena waktunya sudah lewat ya, sesuai dengan jadwal. Harusnya kita selesai jam 3, tapi kita lewat sampai 20 menit lebih ya. Ini terima kasih, ini diskusinya juga menarik. Pak Handoko, ya. Boleh ditambahkan mungkin koreksi dari saya ini silakan. Ada di chat saya lihat ada Pak Kunarso ini juga yang Kunarso salah satu aktivis ya di trafo di lapangan. Dia katanya menyarankan memberikan statement juga kalau regenerasi atau reklamasi disarankan online. Jadi mereka Pak Kunarso memang lebih berpengalaman. Ini koreksi kalau saya ada salah ya. Terima kasih Pak Kunarso. Pak Kunarso, terima kasih tambahannya ya. Jadi saya pikir cukup dulu ya Mas Dias dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan lebih lanjut bisa direct langsung, bisa japri langsung ke Mas Dias atau ke Petrolab. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ini ke
Mas Andri, Mas. Silakan Mas Andri. Baik, terima kasih Pak Handoko, Mas Dias, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih setia sampai saat ini. Terima kasih. Begitu sangat menarik perbincangan atau pembahasan siang hari ini. Sampai tidak terasa ya Pak ya. Yeah. Memang menjadi hal yang khusus karena memang ini agak cukup unik dan jarang kita temui. Namun memang menjadi krusial karena ternyata unit ini beroperasi pada unit-unit vital ya, terutama produksi seperti itu. Jadi karena banyak kegagalan produksi karena tegangan yang kurang atau bagaimana begitu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir, saya ingatkan kembali untuk terakhir kalinya mohon dapat mengisi link absensi karena nanti materi hari ini kita share melalui alamat email yang tertera di link absensi. Namun sebelum kita tutup acara hari ini, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Saya lihat di sini ada 2 slide, jadi untuk Bapak dan Ibu silakan dibuka kembali untuk layarnya untuk kita dapat berfoto bersama-sama sebagai kenang-kenangan. Baik. Silakan Bapak dan Ibu sisir-sisir dulu biar tampak senyum manisnya. Iya. Baik, kalau gitu saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Baik. Tahan. Selanjutnya untuk slide kedua. Ada Bapak Sugeng, Bapak Sumi, Andi, Pak Taruna, Pak Lucy, Ibu Lucy atau Bapak Iqbal, silahkan dibuka layarnya. Sama-sama kita foto bersama. Siap? 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Nantikan terus webinar-webinar masih selanjutnya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata atau dari kami yang kurang berkenan. Kita tutup dan kita akhiri acara hari ini dengan alhamdulillah. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih Pak Zainul. Semuanya terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Handoko dan Pak. Terima kasih Pak Izin live Pak ya. Ya siap. Terima kasih Pak. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih.